Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 976 Subrek Penatua. Saat ini, Luming tiba-tiba pecah, dan orang lain ingat bahwa Luming tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi juga mengolah Ming. Tuhan, kali ini, kamu yang kalah. Luming meraung dan menginjak kakinya. Tubuhnya seperti angin yang bertiup kencang menuju Kaisar. Pada saat yang sama, susunan di platform pertempuran bersinar, dan tombak panjang terkondensasi, mengeluarkan nafas yang mengerikan, dan menembus ke dalam Kaisar dan Tuhan. Dalam perang sebelumnya dengan Kaisar dan Dewa, meskipun tidak mungkin untuk berkonsentrasi pada mengukir susunan, bagaimana mungkin perang yang memakan waktu lebih dari 20 menit sebelum dan sesudah pertempuran menjadi lemah. Selain itu, dengan berbagai susunan tambahan, kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Mata Kaisar sangat suram. Pedang itu terus-menerus dipotong dan bertabrakan dengan tombak panjang dari susunan itu. Menyentuh. Luming melangkah maju, membelah dengan satu tangan, membelah pedang Dewa Kaisar, dan tubuh Dewa Kaisar bergetar dan mundur. Luming melangkah maju, menyerang terus-menerus. Pada saat yang sama, susunan besar bersinar, dan terus-menerus mengembunkan tombak untuk menyerang Kaisar dan Tuhan. Kaisar dan Dewa dikalahkan dan terus mundur. Dia tertinggal. Dia memecahkan 3 jenis konsepsi artistik, kekuatan serangannya tidak ada bandingannya, tetapi dia masih dikalahkan oleh Luming. Yang terpenting, konsep ruang artistiknya masih berada pada tingkat kesempurnaan ketiga, sementara 2 lainnya telah mencapai tingkat keempat. Dia meraung dan berjuang keras, tetapi masih tertinggal. Biarkan kamu mencicipi prasasti penjara. Di atas kepala Luming, prasasti Zenyu muncul, dan Luming menjadi prasasti Zenyu, yang ditekan oleh Kaisar dan Tuhan. Kekuatan darah Jiulong habis, tetapi kekuatan darah prasasti penjara Zen masih ada. Orang-orang mati rasa, Luming memiliki 2 jenis darah dewa, banyak orang sudah tahu, tidak terlalu kaget. Menyentuh. Dewa Kaisar terkena prasasti penjara. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur berturut-turut. Wajahnya menjadi putih dan seteguk darah menyembur keluar. Menekan. Prasasti penjara kota bersinar dan terus menekan Kaisar dan Tuhan. Wajah Kaisar suram. Begitu dia menginjaknya, tubuhnya menghilang dan muncul di tempat lain yang berjarak 100 meter. Prasasti penjara bergetar dan terus menekan Kaisar dan Tuhan. Kaisar dan Dewa tidak berani membuat hubungan yang sulit, jadi dia hanya bisa terus menggunakan langkah cepat dan mengubah bentuk tubuhnya untuk menghindari serangan Luming. Adegan ini, biarkan wajah orang-orang istana Dewa Kaisar sangat jelek. Dengan cara ini, Kaisar dan Tuhan akan tertinggal. Jika mereka tiba dalam waktu setengah jam, secara otomatis mereka akan menilai bahwa mereka telah gagal. Tentu saja, itu lebih baik daripada menyerah. Jika kamu mengaku kalah, kamu akan kehilangan 90% keberuntungan kamu. Jika kamu kalah, kamu hanya akan kehilangan setengah dari keberuntungan kamu. Wajah Kaisar Wu suram. Setiap pertempuran keberuntungan dan keberuntungan yang didapatnya sangat penting baginya. Tapi kali ini, sepertinya dia akan gagal. Aku tidak menyangka Luming begitu kuat. Aku tidak sebaik dia. Huan Zhen menghela nafas, tetapi tidak ada arti ketidakbahagiaan, dan matanya penuh kegembiraan. Sebelum kita masih bertarung dengan Luming. Jimai dan Meng Jia saling memandang dengan senyum pahit. Samar-samar, ada juga rasa bangga di hati mereka. Mereka telah menjadi saingan Luming. Pada saat ini, bahkan Bai Sijin, Du Songjue, Meng Chong dan lainnya sangat bersemangat. Luming memenangkan tempat pertama. Panjang Nagaki lebih dari 400 sang. Betapa menakjubkan. Tidak ada keraguan bahwa peringkat keseluruhan dari pertempuran Qiyun ini pasti yang pertama. Berapa tahun? Karena yang pertama tidak pernah didapat, semakin menghilang. Sekte boneka Fu kali ini pasti akan mendapat rejeki yang besar. Mungkin, kebangkitan itu penuh harapan. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Di masa lalu, mereka meminta Luming untuk memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qiyun, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang mengira Luming bisa melakukannya, hanya memberi tekanan pada Luming. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Luming benar-benar bisa melakukannya. Adapun Kaisar, Istana Dewa Surgawi, Sekte Mayak Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi, wajah mereka berbeda. Tapi kebanyakan dari mereka terkejut. Sebelum pertempuran Qiyun dimulai, siapa yang bisa menebak bahwa Luming benar-benar memenangkan tempat pertama? Pada saat itu, Istana Kaisar Tianshan dan Lembah Tianyao ingin membunuh Luming. Kebanyakan orang mengira Luming sudah mati, tetapi di belakangnya, Luming menciptakan keajaiban, bahkan mengalahkan Kaisar dan memenangkan tempat pertama. Sialan, bagaimana itu bisa terjadi? Pemimpin keluarga Wang, tuan keluarga Jiang dan yang lainnya, satu persatu, melihat kesempatan untuk membunuh, dan hati mereka meraung. Kaisar Wu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi di mata, tetapi menembakkan cahaya dingin. Plak, si kecil ini. Kejutan apa? Di Lembah Tianyao, Kaisar Iblis mengeluarkan suara menawan, yang membuat jantung banyak orang berdetak lebih kencang. Benar-benar kejutan.
Suara kasar dan jelek dari Kaisar Mayat juga keluar, yang berlawanan dengan Kaisar Iblis. Auto, Sui Jianyi dan Feng Xuan meledak di mata mereka. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, akan ada lawan yang kuat untuk bangkit. Lawan ini memberi mereka tekanan yang luar biasa. Saat ini, kolom cahaya yang menutupi Luming tiba-tiba bersinar. Kemudian, sebuah token tiba-tiba muncul, jatuh dari langit dan terbang ke arah Luming. Bab 977 Subrek Penatua. Token tiba-tiba muncul di atas kolom cahaya dan terbang ke Luming. Luming tanpa sadar menangkapnya. Token Hunyuan, ini token Hunyuan. Seruan datang dari arah lembah Tianyao, dan Kaisar Iblislah yang mengirimkan seruan itu. Adakah yang bisa membuat generasi Kaisar Iblis menangis? Menyentuh. Kemudian, Kaisar Mayat, Kaisar Yiwu, juga berdiri dari kursinya satu demi satu, dengan cahaya yang mengerikan di matanya. Banyak orang tua sepertinya memikirkan sesuatu. Di matanya, juga menunjukkan warna keterkejutan. Dan banyak anak muda saling memandang dan tidak tahu mengapa. Apa itu token Bibrida? Bagaimana kamu bisa membuat ketiga kaisar kehilangan sopan santun? Luming juga sangat penasaran. Dia melihat token di tangannya. Tokennya adalah emas ungu. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ada dua kata di atasnya, Hunyuan. Selamat, kamu lulus tes pendahuluan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Luming. Suara ini terdengar langsung di benak Luming dan tidak bisa didengar oleh orang lain. Siapa kamu? Luming menangis di dalam hatinya. Tapi tidak ada yang menanggapi. Luming terus menelepon, dan masih belum ada jawaban. Luming sangat ingin tahu. Apa artinya suara itu? Setelah lulus tes awal, apakah masih ada tes berikutnya? Mengaum. Pada saat ini, kepala Luming, naga ki asli mengaum, dan kemudian dengan cepat menyusut, menjadi seberkas cahaya, ke dalam tubuh Luming, menghilang. Pada saat yang sama, semua Tianjiao muda yang telah memperoleh Qiyun, tidak peduli apakah mereka Qiyun Piton atau Qiyun Jiaolong, atau naga asli Qiyun, berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh mereka sendiri. Pada saat ini, kota kuno Qiyun bergetar dan mengeluarkan cahaya terang. Beberapa dari mereka terbang ke orang-orang di lembah iblis langit. Kaisar tidak memasuki salah satunya. Raja Iblis mendapatkan yang paling banyak. Bagian lain, terbang ke Sekte Mayat Surgawi, masing-masing terbang ke semua orang di Sekte Mayat Surgawi. Demikian pula, Kaisar Mayat mendapat yang paling banyak. Bagian lain, lebih dari Sekte Mayat Langit dan Lembah Iblis Langit, terbang ke Istana Dewa Kaisar, Kaisar satu Kaisar Wu, dan mendapat bagian terbesar. Namun, bagian terbesar dan terbesar terbang ke klan boneka Fu. Murid Fu, Bai Sijin, Du Songjue, para tetua, Jiu yang tertinggi, Yan Fantu, dan seterusnya, semuanya mendapatkan banyak cahaya. Bahkan salah satu dari mereka mendapat lebih banyak cahaya daripada Kaisar Mayat atau Kaisar Iblis. Dan Jiu yang tertinggi, Bai Sijin, dan Du Songjue mendapat lebih banyak cahaya daripada Kaisar dan Kaisar Wu. Orang-orang dari tiga kekuatan lainnya semuanya memandang iri pada klan boneka Fu. Jenis cahaya ini, adalah keberuntungan yang legendaris, misterius. Saat ini, jika kamu melihat dari luar kota kuno transportasi udara, kamu dapat melihat bahwa seluruh kota kuno transportasi udara bersinar, dengan sinar cahaya terbang ke gurun timur ke segala arah. Di antara mereka, terbang ke klan boneka Fu memiliki yang terbesar dan teringan. Kecepatan cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, ia melintasi banyak ruang dan terbang ke Sekte Boneka Fu. Pada saat ini, murid Sekte Fu yang tak terhitung jumlahnya dibasahi oleh cahaya. Beberapa dari mereka telah terjebak dalam keadaan selama bertahun-tahun. Saat mereka dikejutkan oleh cahaya ini, mereka memecahkan kedamaian dan menerobos ke dunia baru. Orang tua Luming, Lu Yuntian, Li Ping, dan anggota keluarga Lu lainnya, juga menerima banyak pencerahan. Mereka yang dekat dengan Luming mendapatkan banyak cahaya. Banyak orang yang linglung dan tidak tahu mengapa. Di kota kuno Qiyun, orang-orang dari klan boneka Fu sangat gembira. Ini adalah Qiyun Jiasen, yang legendaris, yang sangat misterius. Aku tidak tahu apa manfaatnya. Kembalilah dan rasakan dengan baik. Lu Ming bergumam. Dia merasa sangat bersemangat dan pemikirannya sangat jernih. Dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Lu Ming mundur ke area klan boneka Fu. Sudah waktunya untuk pergi. Pertempuran keberuntungan telah berakhir. Lu Ming akhirnya mencapai apa yang ingin dia lakukan. Bai Sijin, Du Labu Jue. Tiba-tiba, terdengar suara agung, dan semua orang terkejut, karena suara itu berasal dari Kaisar Wu. Mata semua orang, menatap Kaisar satu Kaisar Wu. Pelepasan putih, wajah Du Songjue sedikit berubah, juga terlihat seperti Kaisar satu Huang. Wajah Kaisar Yiwu tenang, tapi matanya sangat tajam. Menatap Bai Sijin, Du Songjue berkata, kamu harus tahu bahwa Lu Ming adalah yang aku inginkan. Sekarang, Lu Ming telah membantumu boneka Fu Zong memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qiyun. Sekarang, berikan dia padaku. Dalam suara, penuh di atas, tidak diragukan lagi rasanya. Sepertinya, ketika dia mengatakan ini, orang lain harus mengikutinya. Nyatanya, di Donghuang,
Perkataan Kaisar Wu Huang, tidak banyak orang yang berani membantah. Semua orang terkejut. Kaisar Yi akan membuat keputusan sulit di Sekte Boneka Fu. Bagaimana seharusnya orang-orang dari klan Boneka Fu menghadapinya? Apakah kamu ingin menyerahkan Lu Ming atau tidak? Saat ini, mata semua orang tertuju pada Bai Sijin dan Du Songjue. Rilis putih ke dandu lagu Jue, wajah sedikit berat. Kaisar Yu Kaisar, kamu juga mengatakan bahwa Lu Ming membantu kami memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qiyun untuk Fujuzong. Apakah menurut kamu Bai Sijin adalah orang yang tidak tahu berterima kasih? Bai Sijin menatap Kaisar Yi dan membuka mulutnya perlahan. Aku sudah sangat terampil selama ribuan tahun, tetapi aku masih memiliki garis bawah. Aku tidak perlu membahas masalah ini. Du Song menolak untuk membuka mulutnya. Pemimpin dari dua sekolah Fukizong membuka mulutnya satu demi satu dan menolak Kaisar Yi. Alis Kaisar Yu sedikit berkerut, dan dua cahaya terang terpancar dari matanya, dan keagungan tertinggi memenuhi matanya. Kamu harus mempertimbangkan dengan jelas apakah layak seluruh klan boneka Fu demi Lu Ming. Kaisar Wu perlahan membuka mulutnya, tetapi itu mengejutkan orang. Kaisar Yu, apakah ini akan dimulai dengan klan boneka Fu? Di masa lalu, istana Kaisar Tianshan hanya perlahan-lahan merambah wilayah Sekte Boneka Fu. Kaisar Yu sendiri tidak menyerang Sekte Boneka Fu. Sekarang, apakah dia ingin melakukannya sendiri? Ini jelas merupakan peristiwa besar yang mengguncang Dong Huang dan akan memengaruhi pola masa depan Dong Huang. Mungkin di masa depan, hanya tersisa 3 kekuatan hegemonik di Dong Huang, bukan 4. Denganmu. Tanggapan kuat Du Songjue. Kaisar Yi, sebaiknya kamu juga memberitahu kamu bahwa Lu Ming adalah putra dari klan boneka Fu. Oleh karena itu, Lu Ming ada di sini, klan boneka Fu, Lu Ming sudah mati, dan klan boneka Fu sudah mati. Bai Si memasuki jalan mulut. Pidato ini mengejutkan seluruh hadirin. Lu Ming sebenarnya adalah anak dari Fu Juzong. Apa arti Zonzi? Artinya dia adalah calon penguasa klan boneka Fu dan orang yang akan mengambil alih pemimpin klan boneka Fu. Tapi bagaimana Lu Ming bisa menjadi anak dari klan boneka Fu? Bahkan jika dia memenangkan tempat pertama dalam pertarungan keberuntungan. Karena Lu Ming telah berlatih di wilayah Istana Dewa Surgawi Kaisar sebelumnya, dia tidak pergi ke Sekte Boneka Fu untuk waktu yang lama. Lu Ming, putra klan boneka Fu-mu. Kaisar Wu Huang lebih mengernyit, matanya lebih dingin. Ya, Kaisar Yi, dengarkan aku. Lu Ming bukan hanya putra Fu Juzong, tapi juga penerus Lian Chang Sisu. Bai Sijin mengucapkan setiap kata. Bab 978 Subrek Penatua. Pidato ini, seolah menjatuhkan bom, seluruh hadirin gempar. Apa, Lu Ming adalah keturunan dari Kaisar Penyulingan? Bagaimana mungkin? Sudah 3000 tahun sejak pemurni Kaisar menghilang. Dikatakan bahwa pemurni Kaisar jatuh karena dia mengembara ke luar negeri. Setelah 3000 tahun, bagaimana mungkin Lu Ming menjadi keturunan pemurni Kaisar? Apakah Kaisar Penyuling tidak mati, tapi masih hidup? Seluruh penonton dikejutkan oleh suara tersebut, terutama dugaan bahwa Lian Chang belum mati. Mereka akhirnya tahu mengapa Tuan Tua Sekte Boneka Fu memilih Lu Ming sebagai calon Kaisar Zong, karena dia adalah penerus dari pemurnian Kaisar. Tuan Lian Chang, apakah kamu masih hidup? Suara gemetar salju merah putih bertanya pada putih. Bai Sijin menghela nafas dan berkata, Tuan Lian Chang, aku tidak bisa kembali. Setelah mengatakan itu, Bai Sijin menatap Kaisar Yi lagi dan berkata, Kaisar Yi, Lu Ming adalah keturunan Lian Chang Sisu. Dia adalah anak dari klan boneka Fu kita. Tapi kau telah menyakiti Lian Chang. Sekarang, mari kita berikan Lu Ming untukmu. Apakah itu mungkin? Ledakan. Ini lebih mengejutkan, seperti guntur, di benak semua orang. Kaisar diam-diam dirugikan oleh Kaisar Wu. Saat ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Boneka Fu yang terkejut, tetapi juga 3 pihak lainnya, Istana Dewa Kaisar, Lembah Tian Yao, banyak murid Sekte Tiansui, para tetua, dan bahkan yang tertinggi pun terkejut. Di masa lalu, hampir semua orang percaya bahwa Kaisar Penyuling adalah petualang di luar negeri dan jatuh ke luar negeri, karena terlalu sulit untuk meningkat di tanah Shen Huang setelah mencapai ranah Kaisar Wu. Untuk Kaisar yang kuat, tanah Shen Huang terlalu kecil dan lingkungannya terlalu buruk untuk ditanami. Jika kamu ingin terus meningkat, kamu harus pergi ke luar negeri untuk mencari kondisi yang lebih besar dan lebih baik untuk kultivasi di daratan. Dalam sejarah, banyak kaisar pergi ke luar negeri untuk berlatih dan mengambil risiko, tetapi mereka jatuh ke luar negeri. Semua orang berpikir bahwa Kaisar Penyulingan juga jatuh ke luar negeri karena hal ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kaisar dan kaisar. Dengan cara ini, klan boneka Fu dan Kaisar Yi menjadi musuh. Bagaimana mereka bisa menyerahkan Lu Ming kepada Kaisar Yi? Kaisar Yi, apakah Lian Chang benar-benar terluka olehmu? Apa yang kamu coba lakukan? Kaisar Iblis dari Lembah Iblis Langit bangkit dan menatap Kaisar Yi dengan buruk. Di tubuh Kaisar Mayat, gas mayat mengepul, tetapi tidak berbicara. Kaisar Iblis, kamu terlalu banyak bertanggung jawab. Mengapa aku harus menjelaskan kepadamu saat aku bertindak? Kaisar Wu dengan dingin menyapu satu mata Kaisar Iblis, kuat tak tertandingi, tidak memberikan wajah Kaisar Iblis sama sekali.
Kemudian, dia menoleh ke Luming, lalu menyapu Bai Sijin dan yang lainnya dan berkata, dalam hal ini, klan boneka Fu harus dihancurkan. Setelah itu, Kaisar berbalik, melangkah pergi, melangkah ke pusaran transmisi dan menghilang. Luming, biarkan kamu hidup sebentar, tapi berapa hari kamu bisa hidup? Pemimpin keluarga Wang memandang Luming dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Saat ini, sosok boneka yang terbang dari istana menuju Dewa Langit keluar. Itu Wang Haoxian. Binatang jahat, apa yang kamu lakukan? Pergi dari sini. Pemimpin keluarga raja berteriak di tempat kejadian. Ketika aku kembali ke keluarga Wang, aku akan sengsara. Mengapa aku harus kembali bersamamu? Wang Haoxian berkata dengan tenang. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Wang. Dia tahu betul bahwa kali ini, jika dia kembali ke keluarga Wang, dia akan sangat menderita. Luming melangkah keluar beberapa langkah dan mendatangi Wang Haoxian dan berkata, tidak perlu kembali. Pergilah ke Fujuzong bersamaku. Binatang jahat, beraninya kamu mengkhianati keluarga. Pemimpin keluarga Wang berteriak. Hahaha, Wang Sentian, gadis ini tidak akan pernah berakhir dengan baik ketika dia kembali. Si bodoh akan kembali bersamamu. Yan fanatik tertawa, dan kemudian berkata, saudaraku, benar-benar galak bahkan Tianjiao milik Wang kamu semua berkolusi. Wang Sentian, apakah suasana hati kamu sedang baik sekarang? Haha. Brengsek. Pemimpin keluarga Wang raung, wajahnya memerah, dan dia hampir muntah darah. Binatang jahat, berani mengkhianati keluarga. Cepat atau lambat, kamu tidak bisa bertahan atau mati. Lihat siapa yang bisa menahanmu. Tuan keluarga Wang berteriak, tidak lagi berhadapan, melangkah pergi, melangkah ke pusaran transmisi. Pergi, ayo kembali juga. Bai Sijin dan yang lainnya menelepon. Segera, semuanya melangkah ke pusaran transmisi satu demi satu dan kembali ke sekolah. Sekte Tiansui, orang-orang di lembah Tianyao juga pergi dari sini. Pertempuran Qiyun telah berakhir di sini. Luming melangkah ke pusaran air selangkah demi selangkah. Dengan kilatan cahaya, dia kembali ke pintu masuk Sekte Boneka Fu. Begitu dia kembali ke Sekte Boneka Fu, Luming naik ke udara. Benar saja, dia melihat sekelompok orang tidak jauh dari sana. Luming sangat gembira dan segera terbang. Ayah, ibu. Luming berseru. Di antara kerumunan, orang tua Luming, Lu Yuntian dan Li Ping, ada di antara mereka. Selain itu, Lin Sui, Patriark Sekte Pedang Suanyuan, dan beberapa tetua dan murid Sekte Pedang Suanyuan. Ada Huachi, Pangsi dan dua murid terdaftar Luming lainnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Sebelumnya, Luming diam-diam memberi Bai Sijin gambar gunung dan sungai. Dia meminta Bai Sijin untuk membantunya pergi ke kerajaan matahari yang terik untuk menerima orang tuanya dan beberapa kerabat serta teman ke Fujuezong. Dia tahu bahwa setelah perang Qiyun, Kaisar Yu mungkin akan membuat masalah padanya dan tidak akan membiarkannya pergi. Kerabat dan teman-temannya berada di wilayah istana Dewa Kaisar. Terlalu berbahaya bagi Luming untuk yakin sampai dia menerima boneka Fuzong. Yang tertinggi sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatannya. Betapa mengerikan kecepatannya. Hanya 1 atau 2 jam sebelum dia menjemput pria itu. Sekarang, Luming lega. Sua. Sebelum Luming tiba, sesosok tubuh bergegas ke Luming dan mendarat di bahunya. Itu Dandan. Baru saja, Luming, menurutku orang tuamu mendapat paling banyak. Luming, berapa banyak tempat yang kamu dapatkan? Dandan bertanya. Luming memenangkan hadiah pertama. Kemudian, Bai Sijing, Yan Fantu, dan yang lainnya melangkah ke udara untuk menjawab Luming. Tentu saja, nak, tidak buruk. Ini sedikit gaya tempat dudukku pada masa itu. Dandan berkata dengan penuh kemenangan. Bab 979 Subrek Penatua. Menyanyi. Pada saat ini, Lu Yuntian, Li Ping dan yang lainnya juga melihat Luming dan mengepung mereka satu persatu. Ayah, ibu, sulit bagimu. Lu Mingdao. Kemudian, dia menyapa Lin Sui dan Huachi. Sampai jumpa, Tuan. Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou berlutut untuk memberi hormat pada Luming. Bangunlah dan biarkan aku melihat pencapaianmu. Luming mengangkat tangannya sedikit, dan saudara laki-laki dan perempuannya ditahan dengan paksa. Yah, bagus untuk menerobos Raja Wu. Begitu Luming menyapu, dia menemukan bahwa keduanya telah mencapai kerajaan Raja Wu. Di pinggir, banyak orang juga memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua pemuda dan pemudi ini adalah murid Luming. Belakangan, kedua saudara dan saudari itu memberi hormat kepada Lu Yuntian dan Li Ping, dan kedua orang tua itu dengan cepat membantu mereka berdiri. Mereka sangat bahagia. Karena mereka adalah murid Luming, mereka secara alami memperlakukan mereka sebagai anak mereka sendiri. Ibu dan ayah, mari kita bicara sementara kami pergi dan mengatur akomodasi untukmu. Luming melambaikan tangannya, dan Zenyuan yang agung menyebar. Di bawah kaki Lu Yuntian, awan muncul, mendukung mereka untuk bangkit dari tanah dan terbang ke depan. Ada ribuan orang, semuanya diangkat oleh Zenyuan Luming dan terbang di udara.
Lin Sui dan yang lainnya terkejut dan tahu bahwa keadaan Luming saat ini telah melampaui imajinasi mereka dan mencapai tingkat teror. Sekelompok orang terbang dan mengobrol, tidak terlalu cepat. Tapi Bai Sijin, Du Songjue, dan veteran lainnya telah mengambil langkah pertama untuk mengatur akomodasi dan hal-hal lain untuk Lu Yuntian dan lainnya. Dalam perjalanan, Lu Yuntian, Lin Sui, Huachi dan lainnya juga mengetahui bahwa Lu Ming memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qiyun. Meskipun mereka tidak tahu apa itu pertempuran keberuntungan, mereka masih terkejut mendengar bahwa Lu Mingli berdiri di puncak generasi muda Donghuang. Dibandingkan dengan padang gurun timur yang luas, kerajaan matahari terlalu kecil, seperti sebutir kerikil yang dibuang ke laut. Sulit bagi mereka untuk membayangkan berapa banyak talenta yang ada dan seberapa jauh jangkauan mereka. Tapi sekarang, Lu Ming berdiri di atas semua Tianjiao, dan bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Dalam hati aku, Lu Ming bahkan lebih berpuas diri, tetapi dia keluar dari kerajaan matahari yang terik. Mereka tidak bertanya mengapa Lu Ming mengambilnya. Mereka tahu bahwa Lu Ming pasti baik untuk mereka. Mereka tidak mau melepaskan fondasi itu, karena di sini, sekilas, semuanya adalah sungai dan gunung yang megah. Di beberapa tempat, aura langit dan bumi tak terbayangkan. Dibandingkan dengan salah satu kerajaan matahari yang terik, yaitu tempat pembuangan sampah, tanah liar, tidak ada cara untuk membandingkannya. Dan para master itu, siapapun, membuat mereka memiliki perasaan yang mendalam. Tempat seperti itu jauh lebih baik daripada kerajaan matahari. Ini juga normal. Gunung Liangyi adalah tanah terberkati Dongtian yang terkenal di Donghuang. Itu membentang puluhan ribu mil, dan ada banyak tempat Dongtian dan diberkati. Beberapa murid sekte boneka Fu membencinya. Di mata Lin Sui dan Huachi, itu adalah tanah harta yang tak ternilai harganya. Mata beberapa orang sudah bersinar. Seberapa cepat kemajuan dalam lingkungan seperti itu? Lu Ming mengajak orang-orang berkeliling. Segera, seorang sesepuh datang dan mengatakan bahwa tempat tinggal rakyat telah diatur. Lu Ming membawa semua orang dan pergi bersama yang lebih tua. Semua orang lain dari klan boneka Fu terpencar satu persatu. Di salju, hanya tepi merah. Pertama-tama, itu adalah kediaman sekte pedang Suanyuan. Ini adalah pegunungan, membentang ribuan mil. Ada 7 puncak besar di atasnya, yang sangat megah. Di atasnya, auranya sangat halus, dan obat ajaib ada di mana-mana, seperti negeri dongeng. Dibandingkan dengan gerbang sekte pedang Suanyuan, aku tidak tahu, ini puluhan kali, ratusan kali lebih baik. Lin Sui dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka terus berterima kasih kepada tetua sekte boneka Fu. Penatua tahu bahwa ini adalah kerabat dan teman Lu Ming, dan hubungan mereka luar biasa. Secara alami, dia bahkan tidak berani. Kemudian, Lin Sui membawa ribuan orang dari sekte pedang Suanyuan untuk tinggal di sini. Tentu saja, sekte pedang Suanyuan bukan hanya orang-orang ini. Mereka yang tidak ingin datang tidak membawa mereka. Ada juga beberapa orang dengan prestasi rendah dan bakat rendah. Semuanya sangat dibudidayakan dan berbakat. Patriark Lin, ada banyak orang di Gunung Liangyi. Tidak semuanya berlatih Minglian Dao. Beberapa dari mereka tidak cocok untuk berlatih Minglian, tetapi mereka cocok untuk berlatih seni bela diri. Nanti sekte pedang Suanyuan dapat memilih murid mereka dari ini rakyat. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Gunung Liangyi membentang ribuan mil. Secara alami, tidak mungkin mereka semua menjadi murid sekte boneka Fu. Beberapa dari mereka memiliki wilayah datar, dan ada banyak orang biasa yang tinggal di sana, bahkan mendirikan negara. Lagi pula, itu sangat luas sehingga sebesar beberapa area kecil yang besar. Setelah itu, dia pergi bersama Lin Sui dan yang lainnya, terbang sejauh ratusan ribu mil, dan mengatur tempat untuk anggota keluarga kerajaan dari kerajaan matahari yang terbakar seperti Huachi. Tempat ini tidak lebih buruk dari sekte pedang Suanyuan. Lalu ada kediaman keluarga Lu. Ada beberapa orang di keluarga Lu. Mereka diatur di puncak gunung yang besar. Aura langit dan bumi di puncak ini sangat kaya dan tak tertandingi. Di Gunung Liangyi, mereka semua jempolan. Di atas, ada banyak candi yang bisa langsung ditempati. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaoshan hidup bersama untuk saat ini. Setelah semua pengaturan dibuat, Lu Ming pun menghela nafas panjang untuk bersantai dan mengobrol dengan Lu Ming dan istrinya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kediaman Yun Feng dan duduk berlutut di kamar. Dia tidak tahu manfaat apa yang dia dapatkan. Duduk bersila, menjalankan formula naga pertempuran, tetapi setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Karena dia merasa semuanya normal, dan tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah semangat lebih terkonsentrasi dan pemikiran lebih fleksibel. Lu Ming, cobalah untuk memahami konsep artistik langit dan bumi. Di pundaknya, dan memegang obat ajaib untuk digerogoti, cara mulut penuh menyemprotkan aroma obat. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan mulai memahami konsep artistik langit dan bumi. Ketika pikiran Lu Ming menjadi tenang, dia segera merasa bahwa pikirannya sangat jernih, dan konsep artistik langit dan bumi di sekitarnya juga sangat jernih, seolah-olah pikirannya selaras dengan seluruh dunia. Ini, kecepatan pemahamanku tentang konsep artistik langit dan bumi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Lu Ming terkejut. Saat ini, dia tidak menggunakan pohon kuno untuk memahami Taoisme, tetapi kecepatan pemahaman konsepsi artistiknya begitu mengerikan sehingga Lu Ming terkejut.
Apakah kamu merasakannya? Qiyun tidak akan mengubah tubuh fisik atau kultivasi kamu, tetapi dapat sangat meningkatkan pemahaman kamu dan membuatnya lebih cocok dengan langit dan bumi. Di masa depan, tidak peduli bagaimana kamu memahami konsepsi artistik atau yang lebih tinggi hal-hal level, itu akan seperti ikan di air, dan itu akan sangat cepat. Tentu saja, juga cepat untuk memahami keterampilan seni bela diri lainnya dan seterusnya. Dan menjelaskan. Bisakah kamu berubah pikiran, lalu pemahamanku meningkat 10 kali lipat. Jantung Luming berdetak lebih cepat dan matanya menunjukkan ekstasi. Pemahaman, semua orang tetap, bisa dikatakan lahir, adalah semacam bakat, tidak menyangka, sekarang pemahaman Luming, bisa meningkat, ini luar biasa. Bab 980 Subrek Penatua. Luming, seberapa banyak pemahamanmu meningkat? Dan bertanya. Sekitar 10 kali. Luming Dao. Apa, 10 kali? Dan melompat langsung dari bahu Luming, wajahnya terkejut. Nes, aku sangat iri karena itu meningkat 10 kali lipat sekaligus, yang berarti kamu harus memahami sesuatu 10 kali lebih cepat, iri. Dan berteriak. 10 kali lebih banyak, Luming Dao, dia memiliki pohon pencerahan kuno, di mana dia dapat memahami konsepsi artistik lebih dari 10 kali lebih cepat. Nah, apa yang kamu ketahui? Ini adalah pemahamanmu sendiri, adalah dasar dari kenaikan, di mana pohon kuno pencerahan sebanding. Aku beritahu kamu, dalam waktu singkat, kamu memiliki pohon pencerahan kuno, dan bahkan bakat menelan Jiulong. Tampaknya kamu tidak dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman kamu. Namun, ketika kamu mencapai tingkat yang lebih tinggi, kamu akan tahu betapa pentingnya itu. Dan mulai berbicara. Ada batasan pada pohon pencerahan kuno. Prinsipnya adalah menyesuaikan dengan langit dan bumi. Itu dapat memancarkan rasa jalan. Pada tingkat rendah, efeknya secara alami baik, tetapi ada batasnya. Ketika kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu, yang perlu kamu pahami adalah lebih tinggi dari konsep artistik langit dan bumi. Aku tidak tahu berapa kali lebih tinggi dari konsep artistik langit dan bumi. Dan bakat melahap Jiulong bahkan lebih. Sekarang kamu harus bisa melahap rune suasana hati orang lain dan meningkatkan konsepsi artistik. Tapi konsepsi artistik langit dan bumi, level 4 adalah batasnya. Pada langkah terakhir, itu adalah ranah dari kerajaan Kaisar Wu, yang bukan rune konsepsi artistik. Ia tidak memiliki entitas. Bakat Jiulong yang melahap tidak dapat ditelan sama sekali. Jika kamu ingin meningkat, kamu harus memahami semuanya sendiri. Sekarang, apakah kamu tahu betapa berharganya meningkatkan pemahamanmu? Dan selesai dan menatap Luming. Jadi begitu. Luming berpikir bahwa bakat melahap Jiulong tidak maha kuasa. Setelah Kaisar Wu, konsepsi artistik berubah menjadi bidang, yang tidak dapat diperbaiki dengan menelan, tetapi dapat diwujudkan sendiri. Baru pada saat itulah Luming mengerti betapa berharganya meningkatkan pemahamannya, yang merupakan hadiah seumur hidup bersamanya. Luming, kamu lebih cocok dengan dunia ini. Jika suatu hari kamu menerobos Kaisar Wu dan berlatih, kamu akan lebih santai daripada yang lain. Ini kentunganmu. Kata Dan lagi. Di atas Kaisar Wu. Luming memiliki pandangan harapan di matanya, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ranah itu terlalu jauh darinya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah selangkah demi selangkah dan menerobos alam spiritual secepat mungkin. Alam roh dan roh adalah yang paling kuat di tanah limbah dewa. Kemudian, Luming menutup matanya dan mulai memahami konsep artistik langit dan bumi. Pada saat ini, tentang pertempuran Luming untuk merebut Qiyun, Luming memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qiyun dan mengumpulkan kekayaan besar untuk Fu Juezong. Selain itu, berita bahwa Luming adalah penerus kaisar penyulingan kaisar sudah menyebar. Luming dipromosikan menjadi Zonzi, dan namanya benar. Tidak ada yang lebih cocok dari dia. Ada juga banyak orang yang beruntung mendapatkan keuntungan. Mereka berterima kasih kepada Luming dan lebih mendukungnya. Luminglah yang menjadi putra sekte boneka Fu. Kota Jiulong, pusat kota Jiulong, adalah tempat berkumpulnya urat nadi naga dan pusat kota Jiulong. Di sebuah kuil besar, Kaisar dan Kaisar Wu duduk di atas, dan selusin orang berdiri di bawah. Kepala 6 keluarga kuno ada di antara mereka. Selain 6 keluarga kuno, orang lain, satu persatu, memiliki nafas yang kuat, seperti lautan, tak terduga, adalah tokoh tingkat tertinggi. Fu Duzong, Dang Mi, 6 keluarga bangsawan, Kaisar Tian Banwei, segera mobilisasi orang untuk menyerang klan boneka Fu. Kaisar Wu memberi perintah. Ya. Kalian semua dalam satu suara. Kali ini, Kaisar akan bertarung secara langsung. Suara Kaisar Wu terdengar. Gunung Liangyi, Huachi, dan Pangxi sedang duduk di meja di halaman tempat mereka tinggal. Mereka minum anggur dan mengobrol satu sama lain. Tampaknya mereka kembali ke masa ketika mereka berlatih bersama di Sekte Pedang Suanyuan. Ketiganya tidak minum bersama selama bertahun-tahun. Lu Mingte berusia 15 tahun di sekolah pedang Suanyuan. Sekarang, dia berusia 23 tahun. Seiring berjalannya waktu, 8 tahun telah berlalu. Ketiga orang itu bukan pemuda hijau asli, sudah masuk pemuda. Hari ini, Pangxi sangat besar dan berotot. Tingginya lebih dari 2 meter. Kultivasinya telah mencapai setengah langkah untuk menjadi raja. Kultivasi ini, di kerajaan matahari terik yang asli, telah diperhitungkan di atas. Huachi,
sibuk dengan urusan politik dan lemah dalam kultivasi, berada di Wuzhong Jiuxiong. Bab 981. Huachi, kali ini karena aku melibatkanmu. Biarkan kamu meninggalkan kerajaan matahari yang terbakar dan datang ke Gunung Liangyi. Ayo, aku akan menghukum diriku sendiri. Lu Ming mengangkat gelasnya dan meminumnya. Lu Ming, jangan katakan itu. Seberapa kecil kerajaan matahari yang terik, tidak akan ada pencapaian besar. Sekarang, Gunung Liangyi memiliki lebih dari 100 kali aura langit dan bumi daripada kerajaan matahari. Apalagi para elit dari kerajaan matahari yang terbakar semuanya ada di sini di masa depan, berapa banyak kerajaan Liesun yang kamu inginkan? Huachi tersenyum, sangat menyegarkan. Di dunia seni bela diri, semuanya salah. Hanya dengan kultivasi kekuatan bisa menjadi benar. Aku dulu sibuk dengan urusan politik dan lalai berlatih. Di masa depan, aku akan berlatih dengan baik. Huachi mengambil gelas itu dan meminumnya. Meskipun kerajaan matahari dibangun oleh nenek moyang keluarga Tionghoa, Huachi kini telah melangkah keluar dari kerajaan matahari yang terbakar dan memperluas cakrawalanya. Dia tahu betul bahwa kerajaan matahari hanyalah sebuah tempat kecil. Jika tidak ada kekuatan, orang kuat manapun di lautan spiritual di tanah Donghuang dapat dengan mudah menghancurkan kekaisaran. Dia mengerti bahwa kekuatan adalah raja. Huachi, batu, ada beberapa hal di dalamnya yang mungkin berguna untukmu. Lu Ming mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Huachi dan Pangxi. Ada beberapa obat ajaib, keterampilan kultivasi, buku rahasia seni bela diri, dan berbagai bahan senjata spiritual. Mereka tidak banyak berguna bagi Lu Ming. Lebih baik menyerahkannya pada Huachi. Huachi dan Pangxi tidak menolak kali ini, mereka berdua mengambil alih. Mereka tahu bahwa ranah Lu Ming terlalu tinggi dan jauh melampaui mereka. Banyak hal yang tidak berguna bagi Lu Ming sangat berguna bagi mereka. Apalagi dengan hubungan mereka, mereka tidak akan munafik. Sebenarnya, sebelum itu, Lu Ming meninggalkan beberapa barang di sekolah pedang Xuanyuan dan keluarga Lu. Semuanya adalah rampasan dari musuh selama periode waktu ini. Itu benar-benar tidak berguna bagi Lu Ming. Lu Ming, jangan bicara tentang hal lain. Ayo minum. Huachi mengangkat gelas anggur, Pangxi juga mengangkatnya, 3 orang menyentuh gelas itu, dan meminumnya. Haha, Lu Ming, mungkin kamu belum tahu. Dasi sudah punya istri dan ingin menjadi ayah. Huachi tertawa. Benar-benar. Mata Lu Ming berbinar dan berkata sambil tersenyum, batu besar, sangat ganas. Kapan itu akan terjadi? Sayangnya, aku tidak tahu. Kalau tidak, aku akan pergi untuk memberi selamat kepada kamu. Pangxi menggaruk kepalanya. Jejak kebahagiaan muncul di wajahnya yang sederhana dan jujur. Dia berkata, itu tahun lalu. Masih ada setengah tahun lagi sebelum bayinya lahir. Katakanlah, masih sedikit memerah. Haha, lihat batu itu, wajahmu merah. Huachi tertawa. Kamu tidak tahu, Lu Ming, bahwa Huachi telah menikahi 9 selir, dan sekarang ada 5 anak. Jalan Batu Pang. 9 selir, 5 anak. Lu Ming tertegun dan menunjukkan kekagumannya. Dia berkata, Huachi, kamu bisa melakukannya. Kamu harus menghukumnya. Kamu harus menghukum 3 cangkir. Tidak, 9 cangkir. Ah, aku tidak bisa menahannya. Para menteri itu mendesakku untuk meninggalkan ahli waris secepat mungkin. Aku tidak bisa menahannya. Huachi memiliki wajah pahit dan minum beberapa cangkir. Lu Ming dan Pangxi tertawa. Bagaimana denganmu, Lu Ming? Kami semua ada di depanmu. Kamu harus mengisi bahan bakar. Pangxi menyeringai pada Lu Ming. Aku. Lu Ming sedikit leng, mengangkat gelas, minum, dalam pikiran, mau tidak mau muncul beberapa sosok. Qiu Yue dibawa pergi oleh ahli luar negeri. Sekarang aku tidak tahu di mana dia. Mulan, aku belum pernah melihatnya sejak dia meninggalkan domain Tianxuan, dan aku tidak tahu harus kemana. Perlahan, pikiran menjadi sosok Xian Yanxing. Sudah 1,5 tahun sejak Xian Yanxing dibawa kembali ke masa pemerintahan suci kuno di Zhongzhou. Bagaimana kabarnya sekarang? Untuk sesaat, Lu Ming berpikir berturut-turut. Batu, poin ini, kamu tidak perlu khawatir tentang Lu Ming. Lu Ming sangat luar biasa, bagaimana dia bisa kekurangan kecantikan di sekitarnya. Kamu tidak melihat ada beberapa wanita cantik di sekitar Lu Ming. Huachi berkata sambil tersenyum. Ya, ayo, minum. Pangxi mengangguk berulang kali. Lu Ming juga menyesuaikan suasana hatinya dan minum bersama mereka. Bersama dengan Huachi dan Pangxi, Lu Ming santai dan santai. Ketiganya bertemu di masa mudanya, mengalami perang kerajaan matahari, mengalami hidup dan mati, mereka adalah persahabatan murni, tanpa ada ketidakmurnian kepentingan. Saat mereka minum, mereka berbicara tentang latihan mereka di Sekte Pedang Xuanyuan. Kemudian, mereka berbicara tentang pengalaman mereka sendiri. Mereka minum selama berjam-jam. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kehangatan. Jalan latihan sangat sepi. Terkadang, kita membutuhkan teman. Mungkin ada kesenjangan antara mereka dalam prestasi mereka. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tapi begitu mereka duduk bersama dan mengangkat gelas mereka, tidak akan ada celah dan keterasingan dalam pencapaian mereka. Yang ada hanya persahabatan murni. Setelah 3 putaran minum, ketiga talenta bubar.
Lu Ming tidak kembali ke kediaman Yun Feng, melainkan pergi ke kediaman maniak Yan. Saat Lu Ming datang, Yan Fantu sedang mendiskusikan banyak hal dengan Jiu Yang Supreme. Lu Ming, ada yang bisa aku bantu? Jalan tertinggi Jiu Yang. Sebuah token muncul di tangan Lu Ming, yang merupakan token Hunyuan yang memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Qi dan kekayaan. Kakak Yan, Tetua Jiu Yang, aku ingin bertanya tentang penggunaan token Hunyuan ini. Lu Ming bertanya. Token Hunyuan. Alis Jiu Yang tertinggi memilih, menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Dan para fanatik Yan, bagaimanapun, tampaknya bingung, jelas tidak terlalu jelas. Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang itu. Dikatakan bahwa dalam pertempuran Qi dan keberuntungan, hanya dengan melewati standar tertentu kita dapat memperoleh token Hunyuan. Beberapa orang di Donghuang juga mendapatkan token ini. Jalan tertinggi Jiu Yang. Bukankah Tuan Jiu Yang dan kakak laki-laki Yan mendapatkan token ini? Lu Ming bertanya dengan heran. Jiu Yang Mahaguru dan Yan fanatik, seberapa berbakat? Semuanya telah berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun. Apakah kamu belum mendapatkan token seperti itu? Mahaguru Jiu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak mengerti, begitu pula para maniak. Sejauh yang aku tahu, beberapa kaisar tidak mengerti ketika mereka masih muda. Aku telah melihat catatan yang relevan dalam sebuah buku kuno. Hanya sejumlah kecil Tian Jiao, yang sangat berbakat, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dikatakan bahwa mendapatkan token ini mungkin merupakan peluang besar, tetapi mungkin juga merupakan peluang besar. Krisis besar. Lu Ming, apakah kamu mendapat berita ketika kamu mendapatkan kartu pesanan Hunyuan? Ya, ada kalimat di benak aku, yaitu, selamat, kamu lulus ujian pendahuluan. Tidak ada informasi lain selain kalimat ini. Lu Mingdao. Itu benar. Di mata Mahaguru Jiu Yang, ada cahaya yang menakjubkan. Lu Ming, kamu telah mengalami pertempuran Qiyun. Kamu harus bisa merasakan bahwa ada keberadaan yang tak terbayangkan atau kekuatan yang tak terbayangkan di balik pertempuran keberuntungan Qi, yang mengendalikan semua ini. Jiu Yang tertinggi bertanya. Ya memang. Lu Ming mengangguk. Aku merasakan hal yang sama, Tuan. Apakah kamu tahu ada apa di balik ini? Tanya orang liar itu. Bab 982. Mahaguru Jiu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa-apa. Jangan katakan itu aku. Bahkan para kaisar itu tidak tahu apa-apa. Mungkin hanya mereka yang memegang token Hunyuan yang dapat mengetahui sesuatu tentang itu. Buku kuno yang aku baca dicatat oleh seorang kaisar kuno ratusan ribu tahun yang lalu. Saat itu, sudah ada pertempuran Qi dan keberuntungan. Ketika kaisar masih muda, dia juga mendapatkan token Hunyuan. Dia mencatat bahwa pertempuran Qiyun tampaknya menyaring bakat. Pertempuran Qiyun hanya pendahuluan. Jika dia mencapai beberapa standar dan mendapatkan token Hunyuan, dia dapat melakukan penilaian berikutnya, tetapi itu sangat berbahaya. Kaisar mencatat bahwa dia pernah melihat Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya yang lebih berbakat darinya meninggal, tetapi dia hanya cukup beruntung untuk bertahan hidup dan mendapatkan beberapa peluang. Ketika Mahaguru Jiu Yang mengatakan ini, dia berhenti. Fanatik Lu Ming dan Yan terkejut. Kaisar ratusan ribu tahun yang lalu, apakah pertempuran Qiyun telah berlangsung begitu lama? Kamu tahu, seorang raja bisa hidup paling lama 10.000 hingga 20.000 tahun. Apa keberadaan, atau kekuatan, untuk menyaring Tian Jiao begitu lama? Terlebih lagi, Kaisar telah melihat Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya yang lebih baik dari bakatnya meninggal. Tian Jiao macam apa mereka? Siapa yang bisa menjadi seorang kaisar bukanlah bakat yang tiada taraf, yang tidak tertandingi di dunia. Dewa Kaisar, bakatnya cukup tinggi, tetapi dia hanya memiliki potensi untuk mempengaruhi kaisar, bukan 100% dari kaisar. Jiu Yang Supreme, Yan Fantu, yang bukan ibu kota dunia, juga tidak yakin bisa mempengaruhi kaisar. Tetapi kaisar tua berkata bahwa bahkan dia cukup beruntung melihat Tian Jiao yang lebih kuat dan tak terhitung jumlahnya mati. Apakah akan ada ujian baru bagi mereka yang memegang token Hunyuan? Tuan, apalagi yang dikatakan kaisar tua? Apakah kamu mengatakan apa yang ada di baliknya? Yan maniak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mahaguru Jiu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan di belakang, karena kaisar kuno tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal berikut, karena dia tidak memenuhi syarat. Fanatik Lu Ming dan Yan terkejut. Apa yang tersembunyi di balik pertempuran keberuntungan berada di luar imajinasi mereka. Lu Ming, jika kamu bisa mendapatkan token Hunyuan, itu berarti kamu telah dikenali. Mungkin ada peluang lebih besar di masa depan. Kamu harus menyimpannya dulu dan tidak perlu banyak berpikir untuk saat ini. Jalan tertinggi Jiu Yang. Lu Ming mengangguk. Apakah Yan yang tertinggi? Saat itu, sebuah suara datang dari luar. Aku mencari fanatik Yan. Ya, masuk. Dengan lambaian tangannya, gerbang halaman terbuka dan seorang pria parubaya masuk. Lu Ming menyadari bahwa ini adalah sesepuh dari sekte boneka Fu. Mata pria parubaya itu menyapu, dan dia dengan cepat memberi hormat, Fan Xing, tolong temui Zonzi, Master Jiu Yang, Yan Zizun. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu, penggemar yang lebih tua? Pria liar itu bertanya. Aku diperintahkan oleh para pemimpin dari dua sekolah dan para tetua untuk mengundang Yan Zizun dan Master Jiu Yang. Aku juga akan mengundang Zonzi.
Para tetua ada di ruang konferensi dan memiliki sesuatu untuk didiskusikan satu sama lain. Fan Xingdao. Oh, jika kedua kelompok tetua berkumpul, akan ada acara besar. Kami akan pergi sekarang. Lu Mingdao. Segera, Lu Ming dan Yan Fantu, Jiu Yang Supreme dan Fan Xing pergi ke ruang konferensi bersama. Setelah tiba di ruang konferensi, Fan Xing mengundurkan diri, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hadirin sekalian, pasukan Istana Dewa Surgawi Kaisar akan datang, dan ekspedisi militer pertama Kaisar. Saat Lu Ming dan yang lainnya tiba, Bai Sijin mengucapkan sebuah pesan. Mata sembilan yang tertinggi membeku, dengan cara, Kaisar seseorang benar-benar tidak dapat menahan diri, ingin memulai. Tuan-tuan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lu Ming bertanya. Kami telah membahas bahwa Gunung Liangyi, yang mengambil sifat langit dan bumi, membentuk susunannya sendiri, dan dengan restu dari leluhur klan Boneka Fu, tidak perlu khawatir tentang kekuatan pertahanan, dan bahkan kekuatan pertahanan. Kaisar tidak bisa menyerang. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk menyerahkan semua wilayah Sekte Boneka Fu, dan menarik semua murid dan Master Sekte Boneka Fu ke Gunung Liangyi untuk melawan Istana Dewa Surgawi Kaisar dengan barisan besar. Bai Sijin Dao. Hati Lu Ming tenggelam, dan segera menghela nafas. Dengan kekuatan Sekte Boneka Fu saat ini, tidak mungkin melawan Istana Surgawi Kaisar. Jangan katakan bahwa ada seorang Kaisar di Istana para Dewa Surgawi. Bahkan jika Kaisar tidak bergerak, mereka bukanlah saingan, hanya kekuatan berikut. Sekarang cara terbaik adalah bertahan dengan susunan Gunung Liangyi, dan secara bertahap mengumpulkan kekuatan dan merencanakan serangan balik. Segera, mereka membahas langkah-langkah spesifik, dan kemudian mengirimkan perintah satu persatu, agar penguasa wilayah Fu mundur ke Gunung Liangyi. Tuan Jiuyang, aku memiliki sesuatu yang seharusnya membantu kamu. Orang-orang sedang berunding ketika Lu Ming tiba-tiba berkata. Oh, Jiuyang Supreme Master memiliki beberapa keraguan. Yang lain juga melihat Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, sesosok batu giok muncul di aula. Ini, apakah ini esensi giok legendaris langit dan bumi? Bai Sijin, Du Songjue melihat beberapa orang, tiba-tiba anak manik mata itu hampir menatap keluar, membuka mulut dengan lidah. Ya, itu adalah esensi batu giok dari langit dan bumi. Aku mendapatkannya dalam pertempuran ki dan keberuntungan. Tuan Jiuyang memiliki benda ini. Aku tidak tahu apakah itu bisa memadat menjadi tubuh daging. Lu Mingdao. Pada saat ini, mata Jiuyang Maha Guru, memancarkan pandangan yang mengejutkan, seperti dua putaran matahari. Sekarang jiwaku sangat padat. Jika aku menambahkan beberapa material, aku bisa mengumpulkan tubuhku dan kembali ke atas. Ambil napas dalam-dalam. Suaranya, sedikit bergetar, kita bisa melihat betapa bersemangatnya dia. Benarkah? Hahaha, bagus. Yan maniak ekstasi, tawa gembira. Bai Sijin, Du Songjue dan lainnya juga sangat senang. Jiuyang tertinggi, orang seperti apa? Ia dikenal sebagai kaisar tertinggi pertama Dong Huang. Jika Maha Guru Jiuyang memadatkan kembali tubuhnya, maka kekuatan Sekte Boneka Fu pasti akan meningkat pesat, dan akan ada orang yang lebih kuat. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Apalagi di saat perang ini, sangat penting bagi Jiuyang Supreme untuk menyatukan kembali tubuh. Bagus, aku masih punya sebotol air seumur hidup. Semoga bermanfaat. Lu Ming mengeluarkan sebotol air kehidupan, yang membuat Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Tampaknya Lu Ming benar-benar mendapat peluang besar dalam pertempuran Qiyun. Lu Ming, terima kasih banyak. Jiuyang tertinggi tidak sopan. Dia menatap mata Lu Ming dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Jiuyang, mengapa kamu harus sopan kepada aku? Tanpa kamu, tidak akan ada hari ini untuk aku. Selama kamu dapat membantu Tuan Jiuyang, ini bukan apa-apa. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lu Ming, aku juga ingin berterima kasih. Di masa depan, kamu akan menjadi saudara terbaikku. Maniak Yan menepuk bahu Lu Ming. Tidak sebelum, Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Ya, sepanjang waktu, hahaha. Yan fanatik tertawa. Dengan esensi batu giok langit dan bumi serta air kehidupan, mudah untuk menangani bahan lain. Klan Boneka Fu segera berkumpul bersama, dan tertinggi Jiuyang mulai menutup dan menyatukan kembali tubuh. Bab 983. Seiring berjalannya waktu, Istana Kaisar Tianshan juga melancarkan serangan sengit terhadap Sekte Boneka Fu. Namun, hampir tidak mungkin bagi Kaisar untuk melawan, dan semua wilayah Istana Dewa Surgawi Kaisar menyerah secara langsung. Dalam waktu singkat 1 bulan, seluruh wilayah Fuduzong diduduki oleh Istana Dewa Surgawi Kaisar, dan hanya Gunung Liangyi yang tersisa. Pada hari ini, di luar Gunung Liangyi, binatang meraung dan mengagetkan langit. Makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, mengendarai semua jenis binatang buas, muncul di luar Gunung Liangyi. Seluruh ruang bergetar dengan kuku besi. Spanduk dan spanduk menutupi langit dan menutupi matahari. Napas orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan berubah warna. Pasukan Istana Dewa Kaisar telah tiba. Bersenandung. Seluruh Gunung Liangyi bersinar dengan prasasti yang tak ada habisnya. Kecenderungan umum langit dan bumi naik. Di langit Gunung Liangyi, sebuah peta Tai Chi besar muncul. Ikan yin yang muncul, menutupi seluruh Gunung Liangyi. Lu Ming,
Yan Fantu, Bai Sijin, Du Songjue dan banyak tetua lainnya berdiri di tepi Gunung Liangyi dan melihat dari kejauhan melalui deretan besar. Ledakan, ledakan. Bumi dan bumi bergetar, tampaknya seorang raksasa sedang melangkah ke langit, dan nafas yang tak tertandingi muncul. 10 sosok muncul di depan pasukan istana Dewa Kaisar. Nafas yang luas meledak, masing-masing dari mereka seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Qizi, pemimpin dari 6 keluarga kuno, dan 4 lainnya, tidak diragukan lagi, memiliki peringkat yang sama. 10 teratas. Bai Sijin, Du Songjue, jika kamu bijak, cepat menyerah dan serahkan Luming. Mungkin kamu bisa menjaga keselamatan klan boneka Fu. Jika tidak, saat susunan pertempuran rusak, klan boneka Fu tidak akan meninggalkan ayam atau anjing. Pemimpin keluarga raja adalah yang pertama berbicara, penuh dengan peluang pembunuhan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mematahkan pertempuran. Jika kamu bisa, kita akan mati tanpa penyesalan. Bai Sijin menanggapi dengan dingin. Dikatakan bahwa susunan Gunung Liangyi tidak dapat dipatahkan. Aku ingin mencoba untuk melihat apakah rumor itu benar. Bentuk tubuh pemimpin keluarga Wang, melambungkan api yang menjulang tinggi, nyala api, langsung membakar ruang kosong, mengungkapkan ruang kosong hitam, yang dalam dan mengerikan. Wah! Pedang api, panjangnya beberapa kilometer, memancarkan teror. Meski terpisah dari barisan besar, banyak murid sekte boneka Fu yang ketakutan. Di depan yang tertinggi, mereka merasa seperti semut dan sulit ditolak. Mencacah. Pemimpin keluarga raja meraung, dan nyala api serta pedang membelah Gunung Liangyi. Pedang ini dapat merobek angkasa, menembus bumi, dan menghancurkan langit dan bumi. Ruang di pedang ini rusak. Banyak murid sekolah boneka Fu terkejut ketika mereka melihat ledakan tertinggi untuk pertama kalinya, dan punggung mereka dingin karena keringat. Ledakan. Pedang api terpotong berat di peta Taiji di atas Gunung Liangyi. Bumi dan bumi terus berguncang, tetapi diagram Taiji, tidak ada getaran sedikit pun, stabil seperti Gunung Tai. Cahaya pedang menghilang, dan tuan dari keluarga Jiang tampak murung. Susunan Liangyi, Kaisar tidak bisa dipatahkan. Wang Sengtian, apa yang kamu? Du Song menegurnya dengan dingin, yang membuat mata tuan keluarga Wang penuh dengan peluang. Bersenandung. Di atas kepalanya, darah Ziji Tianhuo muncul. Dia menampilkan fusi darah dan menjelma sebagai pedang pemadam api, dan menebas lagi menuju pertempuran Liangyi. Tapi kali ini, seperti terakhir kali, Liangyi diam, yang membuat wajah Wang semakin jelek. Banyak murid dari klan boneka Fu akhirnya menghela nafas panjang saat melihat pemandangan ini. Dulu, dikabarkan bahwa Kaisar tidak bisa dipatahkan, tapi itu hanya rumor. Lagi pula, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Mereka lebih khawatir ketika mereka melihat nafas yang mengerikan dari yang tertinggi barusan. Tapi sekarang, jangan khawatir. Fakta telah membuktikan bahwa susunan Liangyi kokoh dan abadi. Jika kita bertarung bersama, aku tidak percaya. Kita tidak bisa menghentikan pertarungan ini. Pemimpin keluarga raja memperlakukan 9 orang lainnya. Bagus. 9 lainnya mengangguk. Ledakan, ledakan. 10 guru tertinggi meletus pada saat bersamaan. Ruang di sekitar mereka tidak tahan dengan tekanan teror dan hancur berkeping-keping. Di belakang, pasukan istana Dewa Kaisar dengan cepat mundur sepenuhnya dari jarak ribuan mil. Pada saat berikutnya, 10 master tertinggi melancarkan serangan mereka pada saat yang sama, menyerang formasi Liangyi pada saat yang bersamaan. Jaga barisan. Suara Bai Sijin menyebar jauh. Ada banyak tetua dan murid di seluruh Gunung Liangyi. Api semangat melonjak dan kekuatan spiritual terus-menerus disuntikkan ke beberapa platform susunan. Ada banyak platform pertempuran di semua bagian Gunung Liangyi, yang menghubungkan pertempuran Liangyi. Para murid Fuduzong dapat terus menyuntikkan kekuatan spiritual untuk mempertahankan kekuatan susunan Gunung Liangyi. Ada terlalu banyak susunan seperti itu di seluruh negeri, dan mereka tidak takut istana Dewa Surgawi Kaisar akan dihancurkan jika ada pengkhianat di sekte boneka Fu, karena menghancurkan beberapa di antaranya tidak akan berpengaruh pada susunan besar, kecuali semuanya dihancurkan. Tapi ini tidak mungkin. Seberapa besar Gunung Liangyi? Bahkan jika ada mata-mata, Bai Sijin dapat membunuh mereka tepat waktu. Ledakan, ledakan, ledakan. 10 serangan teratas, jatuh pada diagram Tai Chi, hanya menimbulkan sedikit gelombang, yang dapat diabaikan. Nama formasi Liangyi bukan sekedar omongan. Aku akan melakukannya. Di kedalaman pasukan istana Dewa Surgawi Kaisar, sebuah suara keluar. Pada saat berikutnya, cahaya pedang emas menembus ruang. Itu perkasa, seperti kekuatan surgawi, dan jatuh ke arah diagram Taiji. Ledakan. Seluruh gunung Liangyi sepertinya melonjak sesaat, mengirimkan getaran yang mengerikan. Namun, diagram Taiji bersinar dan menghalangi cahaya pedang. Wah, wah. Tetapi kemudian, satu demi satu cahaya pedang datang, disertai dengan cahaya pedang seperti Tian Wei, satu orang melangkah ke langit. Kaisar Satu Wu Huang. Sosoknya tidak terlalu besar, tetapi membuat orang merasa setinggi langit. Dia berdiri di kehampaan sesuka hati, seperti dewa yang berdiri di bumi. Dia diresapi dengan kecemerlangan emas. Setiap kecemerlangan emas berubah menjadi pedang dan memotong ke arah barisan pertempuran Liangyi. Ledakan, ledakan.
Ada gelombang dan getaran terus-menerus pada diagram Tai Chi. Tunggu. Suara Bai Sijin menyebar jauh dan luas. Di depan semua platform pertempuran, ada murid sekte boneka Fu yang terus-menerus memasukkan api spiritual untuk mempertahankan kekuatan barisan besar. Kong. Kaisar satu tubuh Kaisar Wu, ribuan cahaya kemasan dalam satu, menjadi pedang besar langit yang mengejutkan, ditebang. Ledakan. Langit mengaum, kehampaan runtuh, mengungkapkan ribuan mil retakan luar angkasa yang mengerikan. Bai Sijin dan yang lainnya sangat bermartabat. Kaisar dan kaisar lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Formasi Liang Yi tampaknya berada di bawah tekanan besar. Untungnya, pada akhirnya formasi Liang Yi masih berdiri dan tidak pecah. Nafas Kaisar Yi Wu menyatu dan wajahnya muram. Bai Sijin dan yang lainnya menarik napas panjang. Meskipun nenek moyang klan boneka Fu mengatakan bahwa formasi Liang Yi tidak terkalahkan oleh Kaisar Wu, Kaisar dan Kaisar Wu terlalu terkenal. Mereka begitu kuat di timur dan tak terkalahkan di segala arah. Sebelum itu, mereka tidak tahu siapa mereka. Jika susunan pertempuran Liang Yi rusak, klan boneka Fu akan hancur total, dan gunung Liang Yi tidak akan meninggalkan ayam atau anjing. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, puncak gunung di kedalaman gunung Liang Yi terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Kemudian matahari terbit dari gunung. Bab 984. Pernah ada matahari di langit. Saat ini, ada putaran matahari lagi yang mengambang di gunung Liang Yi. Itu sangat cemerlang sehingga bersaing dengan matahari besar di langit. Tapi ini baru permulaan. Hanya beberapa tarikan napas, dan putaran matahari lainnya muncul. Kemudian, putaran demi putaran, matahari muncul di langit, bersaing dengan matahari asli di langit. Pada akhirnya, ada 9 putaran matahari terbit. Matahari sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Ledakan. Sesosok besar bergegas keluar dari gunung dan berdiri di bawah matahari roda 9, seperti dewa matahari yang datang ke dunia, memberi orang semacam kejutan yang tak terkatakan. Menguasai. Fanatik Yan sangat gembira. Jiuyang, Jiuyang. Di luar formasi Liang Yi, pemimpin keluarga Wang, tuan keluarga Jiang dan yang lainnya berteriak tak terbayangkan. Bukankah hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa? Tetapi melihat itu, terlihat jelas bahwa tubuh telah dipulihkan, dan nafasnya kuat dan tak ada bandingannya. Wajah semua bangsawan di Istana Dewa Surgawi terlihat berat. Di antara mereka, ada banyak mahaguru yang pernah bekerja dengan Mahaguru Jiuyang dan mengetahui kengerian dari Mahaguru Jiuyang. Saat itu, Jiuyang Supreme dikenal sebagai kaisar tertinggi Dong Huang yang pertama. Yan Fan Tu sangat kuat sehingga dia tidak memiliki gelar ini karena Yan Fanatik memiliki musuh, sedangkan Jiuyang tertinggi tidak memiliki saingan di bawah Kaisar Wu. Puan Jiuyang. Lu Ming juga sangat senang. Jiuyang adalah yang tertinggi. Sepertinya sukses. Bai Sijin dan yang lainnya juga senang. Jiuyang tertinggi dipulihkan. Kekuatan mereka harus kuat. Yang tertinggi Jiuyang bernilai beberapa. Ledakan. Dengan gemuruh matahari, 9 roda matahari bergetar, lalu perlahan menyempit menjadi 9 titik cahaya yang menghilang ke dalam tubuh Jiuyang tertinggi. Sua. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Jiuyang Supreme muncul di samping mereka. Puan Jiuyang, apakah kamu sudah sembuh? Lu Ming sangat bersemangat. Haha, tubuh telah dipersatukan kembali, tetapi akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kultivasi dan efektivitas tempur tingkat tertinggi. Jiuyang Mahaguru berkata sambil tersenyum. Hebat, haha. Fanatik yang sangat gembira dan tertawa. Beberapa sesepuh lain dari sekte boneka Fu sangat bersemangat ketika mereka mengetahuinya. Itu adalah tonik. Jiuyang tertinggi sangat terkenal sehingga tak terkalahkan di bawah Kaisar Wu. Ini sangat meningkatkan moral keseluruhan sekte boneka Fu. Xia Jiuyang, benar-benar pulih. Pemilik keluarga Wang dan yang lainnya terbelalak dan sangat terkejut. Jiuyang, aku tidak menyangka kamu bisa memulihkan tubuhmu. Kaisar satu alis Kaisar Wu, juga sedikit berkerut. Apa, Kaisar Yi, aku tidak menyangka. Berkat Lu Ming, aku punya 1 hari untuk pulih. Terlebih lagi, kebahagiaan dan kemalangan saling bergantung. Setelah bencana ini, aku mungkin bisa naik ke level yang lebih tinggi. Kaisar tertinggi Jiuyang menatap Kaisar dan Kaisar. Begitu pidato ini diucapkan, itu seperti guntur, yang mengejutkan pemimpin keluarga Raja, Bai Sijin dan lainnya. Perbedaannya adalah pemimpin keluarga Wang dan yang lainnya terkejut, sedangkan Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Jiuyang Supreme, yang telah mencapai level tertinggi dan mencapai puncaknya, berkata, apa artinya bisa mencapai level yang lebih tinggi? Bukankah itu ranah Kaisar Wu? Mungkinkah Jiuyang Supreme menembus ranah Kaisar Wu? Ini mengejutkan. Tidak ada Kaisar Wu yang baru selama ribuan tahun. Kaisar Wu dapat hidup selama 10.000 hingga 20.000 tahun, tetapi setelah bertahun-tahun akumulasi, ada berapa Kaisar? Bisa dihitung dengan jari. Jika guru tertinggi Jiuyang benar-benar menerobos wilayah Kaisar Wu, maka sekte boneka Fu akan memiliki modal untuk berperang melawan istana Kaisar Tianshan. Di mata Kaisar Wu Huang, ada kecemerlangan yang luar biasa. Dia berkata, Jiuyang, kamu benar-benar mendapat kesempatan besar karena kemalangan. Kamu mengembara selama beberapa dekade dalam bentuk sisa jiwa, yang membawamu selangkah lebih dekat.
Pada saat yang sama, dengan fisik dan spiritualitas barumu, kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melangkahi langkah itu dan mencapai posisi Kaisar Wu. Kamu layak menjadi murid favorit Kaisar saat itu. Semua ini, terima kasih. Jalan tertinggi Jiuyang. Haha, Jiuyang. Meski begitu, sangat sulit bagimu untuk menyeberang dalam 10 tahun. Setelah 10 tahun, kamu dan Gunung Liangyi akan menjadi abu, dan bahkan jika kamu menerobos kerajaan Kaisar Wu, apakah menurutmu kamu dapat bersaing dengan aku? Kaisar Yu tertawa, penuh dengan rasa percaya diri yang tak terkalahkan. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit tertekan. Jangan katakan kapan Jiuyang Supreme bisa menerobos. Bahkan jika bisa menerobos, apakah itu benar-benar musuh Kaisar Yu? Sudah 10.000 tahun sejak Kaisar Wu menjadi Kaisar Wu. Tidak ada yang tahu level apa yang telah dia capai. Seperti yang aku katakan, jika klan boneka Fu harus dihancurkan, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Meskipun susunan Liangyi kuat, itu tidak terkalahkan. Suara Kaisar Satu Wu Huang menyebar, alisnya memiliki cahaya merah darah untuk dikirim. Menabrak. Saat berikutnya, ada suara deburan ombak, di depan Kaisar Wu, ada lautan darah. Lautan darah. Dan lautan darah berkembang pesat. Pada akhirnya, itu menjadi jutaan mil panjang dan lebarnya, meliputi area yang luas dari Gunung Liangyi di bawahnya. Lautan darah menutupi langit, yang membuat klan boneka Fu benar-benar gelap, tanpa sedikit pun sinar matahari berserakan. Ini adalah lautan darah yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa ada harta karun seperti itu di dunia? Du Songjue berteriak ngeri. Bai Sijin, Meng Chong dan lainnya yang pernah mendengar nama lautan darah yang tak terbatas juga saling menatap, menunjukkan warna ngeri. Bai Sijin, apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu belum pernah mendengar tentang harta karun seperti itu? Tanya orang liar itu. Aku tidak tahu, tapi aku telah melihat dari klasik bahwa tidak ada tanah seperti itu. Ada kekuatan yang mengerikan di lautan darah yang tak berujung ini, yaitu menghancurkan susunan. Itu dapat menutupi susunan besar, merusak fondasi dari Arai, dan hancurkan Arai sepenuhnya. Aku tidak menyangka bahwa ada semua harta seperti Kaisar Yi. Wajah Bai Sijin jelek dan tak ada bandingannya. Maniak yang mendengar ucapan, ekspresi wajah juga tenggelam. Aku pikir itu adalah harta yang dibawa kembali dari luar negeri oleh Kaisar Yu. Dia sudah lama berniat untuk berurusan dengan Gunung Liangyi. Jalan tertinggi Jiuyang. Betapa besarnya langit dan bumi. Tanah kehancuran Tuhan hanyalah seukuran kastanya laut. Aku membawanya kembali dari luar negeri, yang cukup untuk menembus Gunung Liangyimu. Suara Kaisar Wu terdengar. Pemimpin keluarga Wang dan yang lainnya sangat senang. Menabrak. Lautan darah bergulung di atas susunan Liangyi, dan ada air laut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, di sepanjang tepi Gunung Liangyi, menyusup ke dalam gunung untuk menghancurkan situasi umum Gunung Liangyi. Lu Ming dan mereka bahkan mendengar suara sisi. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa tetua sekte boneka Fu berteriak dan khawatir. Tidak perlu panik, meskipun lautan darah tak terbatas kuat, susunan Liangyi memiliki kekuatan tren alami. Bahkan jika itu adalah lautan darah tak terbatas, tidak mungkin untuk menghancurkan susunan Liangyi dalam waktu singkat. Bai Si membuka mulutnya dan menghibur orang-orang. Kaisar Yu berdiri di luar formasi Liangyi, memandangi lautan darah yang bergulung, dan memerintahkan, lautan darah yang tak terbatas tidak dapat menghancurkan formasi Liangyi dalam waktu singkat, meninggalkan beberapa orang untuk menjaga di sini untuk mencegah orang-orang dari boneka Fu Clan dari melarikan diri. Selain itu, mereka harus mengirimkan Arai di mana-mana dan dengan ketat mempertahankannya. Ya Yang Mulia, kalian semua menerima pesanan. Tubuh Kaisar Satu Wu Huang bergerak dan menghilang di sini. Bab 985. Di Gunung Liangyi, tidak ada siang dan malam. Di mana-mana berwarna merah darah, dan langit tertutup lautan darah. Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya terus memberikan beberapa berita untuk menenangkan masyarakat, dan klan boneka Fu secara bertahap menjadi tenang. Di aula pertemuan Fu, Lu Ming, Yan Fantu, Jiu yang tertinggi, dan sekelompok pejabat senior Fuduzong duduk bersama untuk membahas berbagai hal. Namun, suasananya sangat bermartabat. Setiap orang tampaknya memiliki batu yang berat di hati mereka. Tuan Bai, Tuan Du, susunan Liangyi, berapa lama kamu bisa menolaknya? Lu Ming bertanya. Bai Sijin merenung sejenak dan berkata, susunan Gunung Liangyi terutama didasarkan pada situasi umum gunung dan sungai, dan susunan tersebut didukung oleh nenek moyang dari segala usia. Itu tidak dapat dipecahkan. Lautan darah yang tak berujung terutama berfokus pada korosi, yang perlahan-lahan merusak fondasi susunan, sehingga dapat memecahkan susunan. Ini membutuhkan proses. Selama murid sekte boneka Fu kita selalu menyuntikkan kekuatan spiritual untuk mempertahankan barisan besar dan bertahan dalam perlawanan selama 5 tahun, kita seharusnya bisa melakukannya. Yah, ini tentang waktu yang sama seperti yang aku harapkan. Du Songjue juga mengangguk. 5 tahun. Banyak orang merasa sedikit santai, tetapi suasananya tetap bermartabat. 5 tahun, sepertinya lama sekali, tapi nyatanya hanya sekejap mata. 5 tahun kemudian, setelah pertempuran pecah, apa yang akan terjadi pada klan boneka Fu? Kali ini aku membentuk kembali tubuh aku, dikombinasikan dengan restu Qi, aku akhirnya menyentuh ambang batas kerajaan Kaisar. Tetapi jika aku benar-benar ingin menerobos, itu masih sangat sulit.
Dalam 5 tahun, aku tidak yakin bisa dapat membuat terobosan. Bahkan jika aku menerobos, aku mungkin tidak dapat bersaing dengan Kaisar Yi. Kaisar Yi tidak dapat diprediksi. Jiu Yang Supreme membuka mulutnya untuk membuat suasana lebih bermartabat. Apa yang harus aku lakukan? Penatua berbicara. Apakah kamu hanya menunggu untuk mati? Jadi tunggu 5 tahun, tunggu Kaisar dan Kaisar datang. Pokoknya, kita masih punya waktu 5 tahun, 5 tahun, cukup untuk membuat banyak perubahan, kita mungkin tidak punya kesempatan. Bai Sijin membuka mulutnya, lalu orang-orang mendiskusikan hal-hal berikut. Setelah 5 tahun berkultivasi, semua murid memutuskan untuk membuka pintu untuk menghadapi tantangan tersebut. Tetua, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan tetua. Silakan mundur dulu. Saat ini, Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya dan membuat semua orang terpana. Banyak orang kuat tingkat tua saling memandang, dan kemudian mereka mengepalkan tangan dan berkata, "Ya, Zonzi, kami akan pergi." Lu Ming sekarang adalah putra Zonzi, dan kekuatannya berada di atas para tetua umum. Secara alami, para tetua ini tidak akan banyak bicara. Meskipun mereka memiliki keraguan di hati mereka, mereka tetap pergi. Di aula hanya ada Jiu Yang Supreme, Yan Fantu, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa pejabat senior dengan senioritas tertinggi. Lu Ming, apa yang ingin kamu diskusikan dengan kami? Bai Sijin bertanya. Apa masalahnya? Kamu ingin para tetua itu mundur? Mereka sedikit penasaran. Tuan-tuan, dalam 5 tahun terakhir, aku akan meninggalkan Gunung Liangyi dan pergi ke dunia luar untuk berlatih. Lu Ming membuka jalannya. Tinggalkan Gunung Liangyi. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit terpana. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ini adalah keputusan Lu Ming. Dia memiliki darah Jiulong. Hanya ketika dia meninggalkan Gunung Liangyi dan berkeliaran di luar, mengambil risiko dan bersaing dengan yang kuat, kultivasinya dapat dipromosikan dengan cepat. Jika dia tinggal di Gunung Liangyi, bahkan jika dia memiliki lebih banyak sumber daya dalam 5 tahun, kultivasinya tidak akan meningkat terlalu banyak. Alangkah baiknya bisa menembus alam spiritual. Tapi apa gunanya spirit dan spirit state di hadapan Kaisar Yi? Itu bukan tamparan sampai mati. Hanya dengan mengambil risiko di luar, kita dapat tumbuh ke tingkat pertempuran melawan Kaisar Yi. Aku setuju dengan ide Lu Ming. Lu Ming masih muda sekarang dan merupakan masa kemasan untuk berkultivasi. Jika dia terjebak di sini, prestasinya akan terbatas. Hanya ketika dia keluar dia dapat dipromosikan dengan cepat. Jiu Yang Maha Guru berkata. Tidak buruk. Fanatik Yan juga mengangguk. Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya juga mengangguk. Namun, jika Lu Ming memikirkan hal ini, aku khawatir Kaisar Yi juga akan memikirkannya. Jika Lu Ming keluar, Kaisar Yi mungkin akan merasakannya melalui darah Jiulong. Bukankah itu lebih berbahaya? Bai Sijin merenung. Ya, kecuali Lu Ming jauh dari Donghuang dan pergi ke daerah lain untuk berlatih. Du Lagu Jue Dao. Aku akan pergi ke Zhongzhou. Lu Ming Dao. Selama jaraknya cukup jauh, bahkan Kaisar Yi tidak bisa merasakan darah Kowloon. Namun, Bai Sijin, Du Songjue, dan lainnya masih cemberut. Setelah hilangnya si Zuliancang, Bai Sijin berkata, ada salah satu hal terpenting di sini. Sejak hilangnya si Zuliancang, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan hegemonik di Zhongzhou telah memutuskan kontak dengan Fujitsu Zong. Oleh karena itu, jika kita ingin pergi ke Zhongzhou, kita tidak dapat memulai susunan transmisi lintas wilayah, dan langsung mengirimkannya ke Zhongzhou atau wilayah lain. Apa? Itu tidak dapat dikirim secara langsung. Cara Maniakian. Yang lain mengerutkan kening. Donghuang jauh dari Zhongzhou, dan batas antara Donghuang dan Zhongzhou adalah area kacau yang luas, yang memisahkan Zhongzhou dan Donghuang satu sama lain dari selatan ke utara. Umumnya, kekuatan hegemonik seperti Istana Dewa Surgawi Kaisar dikaitkan dengan yang ada di Zhongzhou. Jika kamu ingin pergi ke Zhongzhou, ambil susunan transmisi lintas wilayah, dan langsung kirimkan ke pasukan tuan di Zhongzhou. Namun, sekarang dia tidak memiliki kontak dengan kekuatan hegemonik di Zhongzhou, dia telah memutuskan komunikasi dan tidak memiliki koordinat transmisi. Dia tidak bisa langsung mentransmisikan masa lalu. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa melintasi area yang kacau dan pergi ke Zhongzhou. Namun, area chaos sangat luas, jauh, dan sangat berbahaya. Bahkan orang-orang kuat di alam spiritual pun berisiko jatuh jika ingin melintasi area kekacauan. Tapi ini bukan poin terpenting. Yang mereka khawatirkan adalah Lu Ming tidak dapat langsung dikirim ke Zhongzhou. Jika dia keluar dari Gunung Liangyi, dia pasti akan muncul di suatu tempat di Donghuang, dan apakah Kaisar Yi akan dibujuk ke darah Jiulong untuk menentukan lokasinya. Inilah yang mereka khawatirkan. Poin ini juga bisa diselesaikan. Selama kita bergandengan tangan, untuk sementara menyegel nafas darah Kowloon Lu Ming untuk beberapa waktu, tetapi itu masih bisa dilakukan, tetapi bahkan jika itu di Zhou Tengah, aku khawatir di sana adalah eyeliner dari Istana Surgawi-Surgawi. Jika Lu Ming diberitahu oleh Kaisar Yi Wu di Zhou Tengah, itu akan menjadi lebih berbahaya. Du Lagu Jue Dao, pikirnya dengan sangat baik. Tuan-tuan, jika aku masih di Fujuzong, sehingga aku dapat menarik perhatian Kaisar Yi Wu, maka Kaisar Yi tidak akan memperhatikan urusan Zhongzhou. Lu Ming Dao. Kamu masih di Fusung. Bagaimana lagi kamu pergi ke Zhongzhou? Bai Sijin, Du Songjue dan bahkan Jiu Yang Zizun bingung.
Apa maksud Luming dengan ini? Tuan-tuan, lihat. Luming melambaikan tangannya dan sesosok giok muncul di aula. Esensi giok langit dan bumi, kamu. Kamu masih memiliki esensi giok langit dan bumi. Bai Sijin dan yang lainnya, satu persatu menatap mata besar, lidah terikat, luar biasa. Luming awalnya mengeluarkan esensi batu giok dari langit dan bumi, tapi tiba-tiba ada satu lagi. Bab 986. Ya, itu adalah esensi giok langit dan bumi. Dalam pertempuran Ki dan keberuntungan, aku mendapat dua roh giok langit dan bumi. Lu Mingdao. 2. Hati orang-orang bergetar, dan mereka harus iri pada nasib buruk Luming. Esensi batu giok langit dan bumi, seperti harta karun ini, semuanya bisa dihormati dua kali. Tapi mereka masih bertanya-tanya, apa hubungannya dengan perjalanan Luming ke Zhongzhou? Tuan, aku juga mendapat metode rahasia dalam pertempuran Ki dan keberuntungan, yang disebut larangan kembar. Saat ini, Luming berbicara tentang keterampilan larangan kembar. Ya Tuhan, dan rahasia-rahasia ini. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan terkejut. Seni rahasia semacam ini bertentangan dengan surga. Dapatkah seseorang membelah menjadi dua? Itu seperti dua kacang polong. Itu sama dengan yang lain. Itu sama dengan nafas, dan juga bisa melatih dirinya sendiri. Seperti dua kacang polong, aku akan melatih tubuh berikutnya, meninggalkan aku dengan cara yang sama seperti diri, dan setara dengan yang lain. Ini akan menyebabkan pemusatan perhatian Kaisar Wu. Dia akan mengira aku telah di rezim boneka, sehingga tuanku bisa pergi ke pusat Zhou. Luming mengatakan rencananya. Jiu yang tertinggi, Bai Sijin dan yang lainnya merenung. Ini benar-benar solusi. Luming, apa lagi yang kamu butuhkan untuk mempraktikkan larangan kehidupan ganda? Bai Sijin bertanya. Yang paling penting adalah air kehidupan dan esensi batu giok langit dan bumi. Aku memiliki semua ini sendiri, dan aku membutuhkan beberapa bahan lain. Kemudian, Luming berbicara tentang beberapa materi lainnya. Luming, kami dapat mengumpulkan semua materi yang kamu sebutkan, tetapi kami mungkin tidak memiliki banyak harta untuk memperbaiki jiwa. Bai Sijin Dao. Untuk mempraktikkan larangan kelahiran ganda, jiwa perlu dibagi menjadi dua bagian, yang tidak diragukan lagi merupakan kerusakan besar bagi jiwa. Setelah kultivasi berhasil, perlu untuk memulihkan harta jiwa dan memulihkan tubuh utama dan tubuh sekunder ke kondisi puncak. Jika tidak, itu akan berdampak signifikan pada penanaman di masa depan. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sebelumnya, tuanku dan aku pergi ke berbagai tempat rahasia dan mendapatkan banyak harta untuk memulihkan jiwa. Sekarang masih banyak lagi. Yan Fantu tertawa. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Luming, ada banyak batu pengatur jiwa di dalamnya. Apakah menurutmu itu cukup? Lebih dari setahun yang lalu, Yan Fantu mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk jiu yang tertinggi dan mencari banyak harta untuk memulihkan jiwanya. Luming membaca sekilas dan menemukan ada potongan-potongan batu gelap di cincin penyimpanan, yang memancarkan suasana misterius. Mereka adalah batu pengaturan jiwa legendaris, dengan ratusan dari mereka. Cukup, kata Luming. Oke. Kalau begitu kita akan mengumpulkan bahan-bahan lain, agar Luming bisa mengolah dirinya sendiri secepat mungkin. Bai Sijin Dao. Du Songjue dan yang lainnya juga menunjukkan harapan. Bakat Luming bertentangan dengan langit, dan dia memiliki darah Jiulong. Sungguh sia-sia tinggal di sekte boneka Fu. Jika dia mengambil risiko untuk berlatih di luar, dia mungkin benar-benar menciptakan keajaiban. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menciptakan keajaiban dan mencapai puncak pertempuran melawan Kaisar, Luming masih merupakan semacam harapan. Bahkan jika sekte boneka Fu dihancurkan, Luming akan dapat membalas dendam sekte boneka Fu di masa depan dan bahkan membangunnya kembali. Mereka juga mengerti mengapa Luming membiarkan para tetua itu pergi, karena masalah ini tidak dapat disebarkan, tidak dapat memberitahu Kaisar Yiwu, jika tidak, itu akan sia-sia. 3 hari kemudian, Luming duduk bersila di sebuah gua bawah tanah. Selama operasi larangan Suangsheng, lebih dari 10 jenis bahan diubah menjadi cairan di tangan Luming dan kemudian ditutupi dengan esensi batu giok dari langit dan bumi. Mengental. Tangan Luming terus-menerus memegang formula segel yang luar biasa. Satu demi satu, cahaya jatuh pada esensi batu giok langit dan bumi. Esensi batu giok langit dan bumi bersinar dan menyatu dengan bahan-bahan itu, dan bentuknya mulai berubah perlahan. Awalnya, meskipun esensi batu giok langit dan bumi adalah tipe dewasa, ia hanya memiliki bentuk manusia yang kabur, dan panca inderanya sangat kabur. Pada saat ini, panca indera esensi batu giok langit dan bumi mulai menjadi jelas, dan seluruh tubuh mulai berubah menuju tubuh daging dan darah. Jeroan, meridian, tulang, dan darah mulai berubah dan muncul dengan jepitan Luming Yin Jue yang konstan. Air kehidupan. Pada saat ini, Luming mengeluarkan air kehidupan dan menuangkan lebih dari 1 kilogram air kehidupan ke esensi batu giok langit dan bumi. Esensi batu giok langit dan bumi mulai terisi dengan nafas kehidupan. Sudah waktunya. Di mata Luming, ada kilasan esensi. Selanjutnya, ini adalah waktu kritis untuk membelah jiwa, sehingga jiwa yang terbelah dapat sepenuhnya diintegrasikan dengan esensi batu giok langit dan bumi untuk memurnikan tubuh sekunder. Langkah ini sangat berbahaya dan paling sulit.
Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan merusak jiwa kamu dan bahkan gagal berlatih. Luming berjalan seperti dua kacang polong dalam hidupnya. Tubuhnya bersinar. Akhirnya, ada cahaya dan bayangan yang keluar darinya. Itu tidak jelas, tetapi hampir tidak terlihat. Itu sama dengan Luming Chang, yang merupakan jiwa Luming. Retak. Luming meminumnya dengan ringan dan menekan formulanya. Tiba-tiba, jiwa Luming mulai bergetar, dari tengah, perlahan berpisah. Segera, semburan rasa sakit yang tak terbayangkan, menenggelamkan Luming. Mengaum. Dalam sekejap, mata Luming memerah, dan dia meraung seperti binatang buas. Terlalu menyakitkan, rasa sakit seperti ini, tak terbayangkan, daripada rasa sakit di tubuh, 100 kali, 1000 kali. Orang yang tidak kuat pikirannya, pada tahap ini, bisa saja ambruk dan gagal. Ini adalah rasa sakit karena perpecahan dalam jiwa, langsung dari jiwa. Apa yang sakit? Luming meraung, lapor Yuan Buyi, menjaga hatinya tetap teguh, dan terus menjalankan larangan kembar. Luming tenggelam oleh rasa sakit kematian. Jiwa Luming perlahan terbelah. Proses ini sangat lambat, Luming menderita sepanjang waktu. Siksaan semacam ini telah berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, jiwa benar-benar terbelah dari jiwa, menjadi sekelompok cahaya, bukan ke esensi giok langit dan bumi. Pada saat ini, Luming merasa kepalanya kosong dan matanya lemah dan lemah. Tidak, tunggu, aku masih mempraktikkan larangan kelahiran ganda. Luming mengaum di dalam hatinya, dan akhirnya perlahan kembali sadar dan terus menjalankan larangan kembar. Larangan kembar memang larangan, sangat berbahaya untuk berlatih. Ini dapat digambarkan sebagai krisis langkah demi langkah. Jika kamu membuat kesalahan selangkah demi selangkah, kamu tidak hanya akan gagal berlatih, tetapi juga menderita trauma yang tak terbayangkan. Untungnya, Luming melawan. Api roh, pisahkan ke dalam tubuh sekunder. Dalam pemahaman Luming tentang laut, api roh secara bertahap berpisah dengan jiwanya. Luming bermaksud untuk menyempurnakan tubuh sekunder menjadi tubuh dengan prasasti. Terlalu banyak energi bagi satu orang untuk berlatih 2 cara. Selama kurun waktu tersebut, Luming sering merasa energinya tidak cukup. Pada saat yang sama, sulit menggabungkan kultivasi seni bela diri dan kultivasi Ming. Salah satu dari mereka akan tertinggal. Selama periode waktu ini, kultivasi seni bela diri Luming tertinggal, dan kemajuannya sangat lambat. Oleh karena itu, Luming berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk memisahkan jalan Ming Lian, dan membiarkan tubuh kedua berspesialisasi dalam cara Ming Lian, sedangkan tubuh utama berspesialisasi dalam seni bela diri. Tubuh kedua, tanpa gangguan apapun, pasti menakutkan jika kamu mengebor dan mempraktikkan cara prasasti. Dan tubuh utamanya, adalah untuk mengolah seni bela diri. Ini adalah pertandingan yang masuk akal. Bab 987. Luming Jing duduk diam, esensi batu giok langit dan bumi bersinar, dan bentuk tubuhnya perlahan berubah. Seperti 2 kacang polong, Luming telah diubah menjadi tubuh manusia dan diubah menjadi tubuh daging dan darah. Otot-ototnya kuat, simetris dan penuh dengan garis-garis yang sempurna, seperti karya seni terindah di surga. Saat ini, Luming membuka matanya dan tersenyum di wajahnya. Tubuh kedua, keberhasilan kultivasi. Pada saat ini, tubuh sekunder juga membuka matanya, tetapi matanya, tanpa warna emosional, matanya sangat halus, tanpa kotoran, seperti bayi yang baru lahir. Pikiran Luming tergerak, pikirannya sepertinya bisa memasuki pikiran tubuh sekunder kapan saja. Pada saat ini, tubuh sekunder memiliki jejak warna emosional dan sedikit mengangguk ke arah Luming. Tubuh utama dan tubuh sekunder dapat berkomunikasi satu sama lain. Tidak peduli seberapa jauh, tubuh utama dapat merasakan apa yang dilihat oleh tubuh sekunder dan apa yang terjadi, dan bahkan tubuh utama dapat menerima apa yang dipahami oleh tubuh sekunder. Ini adalah kesulitan yang nyata, luar biasa. Pada saat ini, jantung dari alis tubuh sekunder dan api spiritual ungu sedang melompat. Di kakinya, prasasti tak berujung tiba-tiba muncul dan menyebar ke segala arah, membentuk susunan besar. Seberapa cepat, kecepatan prasasti terlalu cepat, lebih dari 2 kali lipat kecepatan prasasti asli aku. Luming berseru. Tubuh dan pikiran sekunder tanpa kekotoran, jika kamu melakukan sesuatu, kamu akan fokus pada satu hal, secara alami lebih efisien. Mulai sekarang, kamu bisa berspesialisasi dalam cara Ming Lian. Luming menjangkau sedikit dan mengarahkannya ke alis tubuh sekunder. Dalam proses memahami laut, pengalaman Luming menyempurnakan segel Chang dalam pemahaman Luming tentang laut semuanya dimasukkan ke dalam kesadaran laut dari tubuh sekunder. Kemudian, gulungan lukisan muncul di tangan Luming, yang terbang ke alis tubuh sekunder dan menghilang. Ini 1 juta matriks. Kemudian Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan memakainya. Di cincin penyimpanan ini, ada berbagai macam bahan yang berhubungan dengan cara penulisan dan pemurnian. Luming memberikan semuanya ke badan sekunder. Seperti 2 kacang polong, dan setelan biru muncul. Dia berpakaian persis sama dengan Luming. Tepatnya, badan sekundernya juga Luming, yang tidak berbeda dengan Luming sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah tubuh sekunder tidak memiliki kesadaran Luming. Tubuh kedua melangkah keluar dan berubah menjadi sinar cahaya. Pikiran Luming tenggelam ke dalam lautan pengetahuan, dan menemukan tubuh kedua duduk bersila di lautan pengetahuan, diam-diam mempraktikkan cara prasasti.
Saatnya memulihkan kekuatan jiwa. Pikiran Lu Ming bergerak, dan tubuh kedua muncul kembali, lalu mengeluarkan batu jiwa, mulai memulihkan kekuatan jiwa. Lagi pula, jiwa terbagi menjadi dua, dan kerugiannya terlalu besar. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan lagi berlalu. Lu Ming telah ditutup selama 2 bulan. Waktu untuk pergi. Lu Ming membuka matanya dan setelah sebulan memurnikan batu jiwa, kekuatan jiwa dari tubuh sekunder dan tubuh utama hampir sepenuhnya pulih. Tubuh kedua tidak memasuki lautan pengetahuan, Lu Ming bangkit dan keluar dari kamar rahasia. Di luar ruang rahasia, Bai Sijin, Du Songjue, Yan Fantu dan Jiu Yang Supreme sedang menunggu. Lu Ming keluar. Mata Yan fanatik menjadi cerah. Lu Ming, bagaimana kabarmu? Apakah kamu berhasil? Bai Sijin bertanya, dan yang lainnya berharap untuk melihat Lu Ming. Lu Ming tersenyum, dan alisnya berkedip. Dia berjalan keluar dari alisnya dan berdiri di samping Lu Ming. 2 orang seperti 2 kacang polong berjubah biru. Mata keempat Jiu Yang Supreme langsung tertuju pada tubuh kedua, dan kemudian warna seruan muncul di mata mereka. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bai Sijin kaget dan menghela nafas. Benar-benar alam yang menangkap langit dan bumi. Begitu aku berada di Sekte Boneka Fu, begitu aku muncul sesekali, Kaisar Yi benar-benar mengira Lu Ming ada di sini sepanjang waktu. Jalan tertinggi Jiu Yang. Lu Ming, kapan kamu akan pergi? Du Lagu tidak pernah bertanya. Pergi dalam 2 hari. Lu Ming Dao. Nah, sebelum kami pergi, kami akan menyegel nafas darahmu di Kowloon. Lagu Du tidak pernah mengangguk. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang dan datang ke tempat tinggal Lu Jia. Ketika seperti 2 kacang polong dan Lu Yuntian memandangi 2 Lu Ming yang identik berdiri di depan mereka, kedua orang itu berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kedua orang itu berdiri di depan mereka. Jika mata tubuh utama dan tubuh sekunder tidak sama, mereka tidak dapat mengenali mana tubuh utama dan mana tubuh sekunder. Ming Er, apakah kamu akan pergi? Li Ping bertanya. Lu Ming mengangguk. Dia hanya ingin memberitahu Lu Yuntian dan Li Ping, dan yang lainnya tidak. Ming Er, jangan khawatir. Tubuh sekundermu juga setengah dari jiwamu, yang berarti kamu ada di sekitar kami. Lu Yuntian Dao. Memang, tubuh utama dan tubuh sekunder dapat berkomunikasi satu sama lain, dan tubuh sekunder sama dengan Lu Ming. Ayah, ada beberapa seni bela diri dan keterampilan di sini. Kamu bisa mengambilnya dan melatihnya sendiri. Jika keturunan dari keluarga Lu, Sekte Pedang Suanyuan atau keluarga Hua memiliki karakter yang baik dan pemahaman yang baik, mereka juga dapat mengajarkannya. Lu Ming mengeluarkan setumpuk skrip rahasia dan memberikannya kepada Lu Yuntian. Lu Yuntian mengambilnya dan membuka buku sesuka hati. Dia hampir meledakkan matanya. Ini, keterampilan tingkat dewa. Lu Yuntian terkejut. Ya, dia membukanya dan menemukan itu adalah skill level dewa, skill dewa Zongtian. Ya, ada 2 skill level dewa, dan yang lainnya adalah skill level setengah dewa. Lu Ming mengangguk. Lu Ming mendapatkan semua ini dalam pertempuran Qiyun. Dengan keterampilan ini, aku yakin keluarga Lu pasti akan bangkit. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam sebelum dia dengan sungguh-sungguh mengumpulkan naskah rahasia. 2 hari kemudian, di sebuah ruangan rahasia, Lu Ming duduk bersila. Di kepalanya, darah Jiulong ditangguhkan. Bai Sijin dan yang lainnya berada di samping Lu Ming, terus-menerus memadatkan prasasti dan menutupi pembuluh darah Jiulong. Setengah hari kemudian, mereka berhenti. Darah Jiulong tidak masuk ke tubuh Lu Ming. Lu Ming membuka matanya. Lu Ming, sekarang darah Jiulongmu telah mencapai level dewa level 6. Nafasnya terlalu kuat, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita hanya bisa menyegelnya selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, segel itu tidak akan menyegelnya. Nafas darah Jiulong. Bai Sijin Dao. Setengah tahun, cukup. Lu Ming mengangguk. Setengah tahun kemudian, dia benar-benar jauh dari Dong Huang, sangat jauh sehingga Kaisar Wu tidak dapat merasakannya meskipun dia melawan cuaca. Lu Ming, jaga dirimu. Kuharap aku akan bertemu denganmu lagi di masa depan. Kamu telah membuat pengaruh besar pada dunia. Maniak Yan menepuk bahu Lu Ming. Kakak Yan, tetua Jiu Yang, selamat tinggal. Lu Ming dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya, lalu melihat ke tubuh sekunder di satu sisi, mengikuti Bai Sijin, dan Du Songjue melangkah pergi. Jika Lu Ming Ruo berkeliaran dengan tubuh sekunder, kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat, tetapi sekarang tidak mungkin, kita harus meninggalkan tubuh sekunder di klan Boneka Fu. Bersama Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya datang ke altar transmisi. Lu Ming, sekarang semua wilayah Sekte Boneka Fu telah diduduki oleh Kaisar Wu Huang. Beberapa daerah yang dekat dengan daerah kekacauan juga harus diduduki, dan altar transmisi wilayah tersebut akan dijaga ketat. Tapi aku juga punya altar transmisi rahasia, tersembunyi di pegunungan dan hutan. Kamu bisa mengirimkannya ke tempat rahasia, dan kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk bagian belakang. Tegur Bai Sijin. Terima kasih banyak, Tuan Bai dan Tuan Du. Jaga dirimu baik-baik. Lu Ming memegang tinjunya, lalu melangkah ke altar transmisi. Altar transmisi bersinar, membentuk pusaran, dan sosok Lu Ming menghilang. Bab 988
Di sebelah barat Gunung Liangge, terdapat lebih dari selusin area besar, yang dekat dengan area yang kacau. Wilayah barat adalah wilayah besar yang dekat dengan kekacauan. Sekarang, wilayah barat telah sepenuhnya jatuh ke tangan Istana Dewa Surgawi Kaisar, dan beberapa kota penting memiliki bayang-bayang Istana Dewa Kaisar yang kuat. Apalagi baru-baru ini, di lebih dari selusin area besar yang dekat dengan area kacau, ada yang lebih kuat di Istana Kaisar dan Tuhan. Tampaknya Kaisar Yiwu benar-benar waspada. Aku khawatir aku akan mengirimkan sekte boneka Fu dan pergi ke Zhongzhou. Di atas hutan pegunungan, seorang pemuda berbaju hitam sedang terbang. Pemuda berbaju hitam ini adalah Lu Ming. Setelah dia diteleportasi dari Fujiaoxiong, dia muncul di gua bawah tanah, yang merupakan susunan teleportasi yang diam-diam dibangun oleh Kaisar. Kemudian Lu Ming mengeluarkan kertas rune yang telah dia siapkan di awal dan menempelkannya di tubuhnya. Tidak mungkin, sekarang api roh dipindahkan ke tubuh sekunder. Bahkan jika dia mengerti prinsip dan tekniknya, dia tidak bisa mengukir prasasti itu sama sekali. Kemudian dia mengubah penampilannya, mengganti pakaiannya, dan keluar dari gua bawah tanah dan terbang ke daerah yang kacau. Tentu saja, ada juga Dandan bersamanya, tapi dia tetap berada di gambar gunung dan sungai sepanjang waktu, mengunyah ramuan, tidur dan tidur, yang disebut pemulihan. Sua. Ada sekelompok orang terbang di depan kami. Mereka adalah yang kuat di Istana Dewa Surgawi. Namun, mereka hanya melirik Lu Ming dan terbang lewat. Tidak akan berhasil seperti ini. Lebih baik lari di pegunungan dan hutan. Tujuan di langit terlalu besar. Jika kamu bertemu seseorang yang berhati-hati, kamu mungkin curiga. Memikirkan hal ini, Lu Ming mendarat di hutan dan berlari di hutan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di perbatasan barat wilayah barat. Ada kota besar di depannya. Keluar dari kota besar ini, dia memasuki ruang lingkup kekacauan. Aku akan pergi ke kota ini untuk membeli beberapa barang. Aku akan memasuki daerah kekacauan. Aku mendengar bahwa iklim di daerah kekacauan dapat berubah, dan beberapa tempat punah. Lebih baik aku membeli makanan untuk dibawa. Dengan aku. Lu Ming berpikir. Dengan kultivasinya saat ini, meski dia tidak makan selama setahun, tidak masalah, tapi sebagai kebiasaan, dia sering makan sesuatu. Berhenti, lewati tahap ini. Di gerbang kota, ada penjaga Istana Dewa Kaisar yang kuat. Setiap orang yang memasuki kota harus menginjak platform. Lu Ming mengetahui sebelumnya bahwa susunan semacam ini dapat menguji api roh. Jika kamu mempraktikkan cara prasasti dan praktik, orang dengan api spiritual yang sangat kuat akan bereaksi saat menginjak larik ini. Istana Kaisar Tianshan, ini untuk menjebak klan boneka Fu, yaitu takut beberapa muridnya akan menyelinap keluar. Namun, Lu Ming sekarang adalah prajurit murni, tanpa semangat api sedikit pun, secara alami dan mudah melalui platform susunan, ke kota. Kemudian, Lu Ming mencari pasar, membeli banyak bahan, lalu meninggalkan kota, menuju kekacauan. Kekacauan adalah area terlarang bagi kebanyakan prajurit. Karena tidak hanya melewati utara dan selatan, memisahkan Zhongzhou dari Donghuang, itu juga sangat luas dan mengandung bahaya yang tidak diketahui. Bahkan mereka yang berada di alam spiritual dan spiritual yang kuat tidak beruntung, mereka bisa jatuh. Dikatakan bahwa daerah kacau, medannya sangat kompleks, gurun, rawa, gunung tandus, tanah hantu. Semuanya. Selain itu, iklim bisa berubah. Mungkin cerah pada saat pertama, dan kemudian pada saat berikutnya akan menjadi badai, dan bahkan api akan jatuh dari langit, yang sangat berbahaya. Di antara mereka, ada juga beberapa binatang buas, roh jahat, dan sebagainya. Beberapa dari mereka sangat kuat. Mereka yang kuat dalam roh dan Tuhan akan mati ketika mereka bertemu dengan mereka. Akibatnya, tidak ada yang mau memasuki area kekacauan. Jika mereka ingin pergi ke Zhongzhou, mereka semua mengandalkan susunan transmisi dari beberapa kekuatan hegemonik. Tapi Lu Ming tidak mungkin. Identitasnya tidak bisa diungkap. Dia hanya bisa bergerak maju dan menyeberang. Keluar kota jalan mulus. Setelah lebih dari 100.000 li, pegunungan tandus muncul di depan kami. Tidak ada vegetasi di pegunungan. Itu adalah daerah terpencil, semuanya batu kosong. Ini telah mencapai wilayah kekacauan. Lu Ming bangkit, melambat dan terbang masuk. Begitu dia terbang ke pegunungan tandus, Lu Ming mengerutkan kening. Suhu yang sangat tinggi. Suhu dari matahari di sini 10 kali lebih tinggi daripada di tempat lain. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan terkejut. Dia mundur beberapa mil, dan suhu kembali ke keadaan semula. Itu hanya terpisah garis tipis, tetapi suhu dari matahari sangat berbeda. Lu Ming diam-diam berkata aneh, menjalankan perlindungan tubuh Zhenyuan, terbang ke depan. GAH. Sebelum terbang ribuan mil, sebuah lagu terdengar, dan burung raksasa merah yang menyala muncul, seperti kilat, menuju Lu Ming. Sebelum tiba, gelombang panas yang membara menyerbu Lu Ming. Binatang buas dari kondisi kelahiran roh. Hati Lu Ming tergerak. Tanpa diduga, begitu dia memasuki medan kekacauan, dia bertemu dengan binatang buas di dunia spiritual. Sebuah tombak keluar dari tangannya. Tombak menembus udara. Kotoran, binatang buas itu terbunuh di udara. Kekuatan menelan pecah, melahap esensi dan energi darah dari binatang buas ini. Kekuatan panas terik harusnya terkait dengan suhu tinggi di sini. Apakah itu kekuatan iblis dari binatang buas atau esensi darah? Itu sangat panas, seperti nyala api.
Namun, di bawah darah kental Kowloon, itu segera disempurnakan. Saat dia terus terbang, Luming menemukan bahwa tidak banyak binatang buas di sini. Hanya sesekali dia bertemu satu, dan kebanyakan dari mereka berada di bawah 8 janin roh. Luming melahapnya, yang tidak banyak berguna bagi kultivasinya. Ratusan ribu mil kemudian, pegunungan tandus menghilang dan gurun muncul di depan kami. Gurun tanpa batas, emas, tak berujung, aku tidak tahu seberapa besar. Ketika Luming masuk, dia terkejut menemukan bahwa suhu di sini bahkan lebih buruk. Itu 10 kali lebih tinggi dari gunung tandus sebelumnya, dan ratusan kali lebih tinggi dari dunia luar. Belum lagi tumbuh-tumbuhan, biarpun monster ganas di sini, tidak bisa hidup, akan terbunuh oleh suhu tinggi. Namun setelah memasuki gurun, Luming terkejut saat mengetahui bahwa ada makhluk nyata yang hidup di gurun tersebut. Luming melihat sejenis serangga pasir. Kumbang itu seperti berlian merah api. Itu cerah dan keras. Setelah Luming melihat kelabang 100 meter, menyerap esensi matahari, seperti bermandikan api. Begitu dia melihat Luming, dia membunuh Luming. Kelabang ini memiliki tingkat kesempurnaan spiritual, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Api dari mulutnya tampaknya mampu membakar segalanya. Cangkangnya seperti berlian. Ini sangat sulit dan pertahanannya sangat mengerikan. Kelabang ini jauh lebih kuat dari Wugong pada level yang sama. Aku khawatir nyala api dapat dengan mudah membunuh prajurit dengan level yang sama. Luming bertarung dengannya selama puluhan gerakan. Setelah mengeluarkan kekuatan naga, dia membunuh kelabang, lalu mengumpulkan seluruh kelabang. Kelabang ini penuh dengan harta karun. Jika kamu menjualnya, kamu juga bisa menjual banyak batu mentah. Gurun ini sangat luas. Dalam 10 hari berikutnya, Luming bola-balik melewati padang pasir dan mengalami beberapa perang. 10 hari kemudian, Luming tercengang melihat pemandangan di depannya. Ledakan. Di depan kami, ada guntur dan kilat, dan seluruh langit diselimuti petir yang mengerikan, seperti ular. Bab 989. Petir dan guntur, awan gelap, hujan lebat, seperti percikan air. Di bawah, adalah tepi air. Luming benar-benar linglung. Tempat dia berdiri sekarang jelas merupakan gurun pasir. Matahari bersinar terang dan suhunya mengerikan. Tapi bagian depan, segera ada tirai awan gelap, hujan deras, perbedaan ini terlalu besar, biarkan Luming tidak bisa berbalik. Bidang kekacauan, layak untuk reputasinya. Luming menghela nafas dan terbang ke depan. Mendesis. Begitu terbang ke daerah hujan lebat, suhu turun tajam dan kembali ke suhu normal. Namun, di langit, cahaya setebal lengan langsung membelah ke arah Luming. Suasana guntur bergerak, petir setebal lengan yang sama meledak, akan mematahkan kilat. Di langit, kilat menyambar, saat berikutnya, kilat lain membelah. Luming menjalankan konfrontasi suasana guntur. Sungguh suasana guntur yang kuat, tapi di sini adalah tempat yang bagus untuk memahami suasana guntur. Luming tersenyum, tetapi tidak terburu-buru untuk bergerak maju, tetapi turun ke air di bawah, menginjakkan kaki di atas air, perlahan bergerak maju, sambil memahami suasana guntur. Sesaat kemudian, Luming tiba-tiba membuka matanya. Suasana konsepsi artistik air yang kaya. Suasana air di sini bahkan lebih kuat daripada guntur. Luming berkata dalam hatinya, dan matanya penuh harapan. Ia bermaksud untuk memahami konsep artistik tentang air. Sekarang pertempuran kita telah berakhir, tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Luming berencana menggunakan kesempatan ini untuk memahami konsep artistik air. Pokoknya, ada darah Jiulong yang bisa ditelan. Pemahaman konsepsi artistik yang lebih banyak tidak akan mempengaruhi kecepatan latihannya. Apalagi pemahaman semacam konsepsi artistik, jika 5 macam konsepsi artistik melebur, kekuatannya akan semakin kuat. Setelah membuat keputusan, Luming menutup matanya dan mulai mengerti. Dengan Qi, pemahaman Luming telah meningkat 10 kali lipat, yang lebih sejalan dengan langit dan bumi. Pertama-tama, potensi air. Hanya dalam 1 hari, Luming berhasil memahami potensi air dan mencapai tahap awal potensi air. Selanjutnya, biarkan potensi air menyatu dengan konsepsi artistik lainnya. Ada guntur dan kilat tak terbatas di sini. Dengan bantuan kekuatan guntur dan kilat, konsepsi artistik dapat diintegrasikan. Luming berpikir. Sua. Dia terbang ke atas dan ke udara. Mendesis, mendesis. Di langit, petir tak berujung, menuju daratan mengaum. Ada 4 konsepsi artistik lainnya dari Luming. Namun, untuk 4 konsep artistik lainnya, Luming tidak mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Itu hanya digunakan untuk pertahanan. Tujuan utamanya adalah untuk meredam kekuatan air yang menyerang petir dan 4 konsepsi artistik. Ledakan, ledakan, ledakan. Raungan tak henti-hentinya, pengeboman tak henti-hentinya, konsepsi artistik dan potensi, bergetar. Tidak cukup, kekuatan petir tidak cukup, terus naik. Luming terus terbang ke atas, lebih dekat ke awan, kekuatan petir, semakin menakutkan, terus-menerus membombardir konsepsi artistik dan potensi air. Ya, seperti itulah rasanya. Mata Luming cerah. Saat ini, pemahamannya telah meningkat 10 kali lipat, bahkan kecepatan integrasi konsepsi artistik telah meningkat pesat, yang dapat mengintegrasikan konsepsi artistik dengan lebih baik, lebih cepat dan lebih efektif. Dengan bantuan guntur dan kilat, Luming terus-menerus marah.
Dalam waktu 10 hari yang singkat, Luming berhasil mengintegrasikan potensi air dengan 4 jenis konsepsi artistik. Kecepatan ini sangat luar biasa. Setelah integrasi berhasil, Luming dapat terus meningkatkan konsep artistik air. Terlebih lagi, ada banyak augite atribut air padanya. Dengan lingkungan di sini, serta pohon pencerahannya yang cerdas dan kuno, kecepatan promosi Luming sangat buruk, seperti mengendarai roket. Luming di area air ini, sambil berlatih, sambil bergerak maju. 3 hari kemudian, Luming memadatkan konsepsi artistik rune air dengan satu pukulan, dan mempromosikan konsepsi artistik air ke tingkat pertama. Sejak itu, kecepatan peningkatannya sangat cepat. Sampai konsepsi artistik tentang air melangkah ke tingkat kedua, kecepatan promosi akan melambat. Karena di level kedua, kita tidak bisa mengandalkan augite. Luming menghabiskan setengah bulan lagi di area ini, dan konsep artistiknya tentang air telah mencapai tingkat kedua. Saat ini, Luming menyeberangi air dan sampai di medan yang lebih kompleks. Di daerah ini, begitu dia menemukan rawa yang penuh dengan gas beracun, di lain waktu disapu oleh badai yang dahsyat, dan bahkan daerah berdarah. Sekali, dia hampir terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang berdarah. Cahaya pedang berdarah tidak dipancarkan oleh manusia, tetapi keluar dari danau darah. Cahaya pedang, setidaknya, mencapai tingkat roh. Luming tidak senang bergerak maju, saat di jalan, saat berlatih. Dia keluar dari sekolah boneka Fu dengan tujuan berkultivasi. Meski kekacauan itu berbahaya, namun tetap sangat baik untuk latihan dan bisa ditempa. Selama periode ini, ia tidak hanya mempraktikkan konsepsi artistik tentang air, tetapi juga mempraktikkan dan memahami semua konsepsi artistik lainnya. Dia memiliki beberapa augit berkualitas tinggi, yang diambil dari musuh selama Perang Qiyun, seperti Luotian, Wang Huotian, Del. Fungsi augit kelas atas lebih besar daripada batu roh kelas menengah. Secara umum, augite inferior sesuai dengan raja, yang sangat membantu untuk menumbuhkan konsepsi artistik tingkat pertama. Augite kelas menengah, sesuai dengan alam Linghai, sangat membantu konsepsi artistik sekunder. Dan augit top grade, sesuai dengan lingkungan spiritual, sangat membantu untuk tingkat ketiga dari konsepsi artistik. Adapun augit terbaik, itu sesuai dengan 4 tingkat konsepsi artistik. Tentu saja, ketika sampai pada konsepsi artistik tingkat ketiga, sangat sulit untuk dibudidayakan. Tidak mungkin mengandalkan augite top grade saja. Namun, kecepatannya masih jauh lebih cepat dengan augit top grade. Dengan cara ini, Luming sedang berlatih di jalan. Konsep artistik langit dan bumi, seni bela diri, belum jatuh. Gaya induksi dan sangat kuat, terkadang menghadapi keberadaan yang kuat, mereka akan jauh darinya. Seiring berjalannya waktu, Luming berada dalam kekacauan selama 3 bulan. Sepanjang jalan, Luming mengalami banyak hal dan menghadapi berbagai medan. Bahkan dengan perasaan dandan, masih ada bahaya lebih dari 10 kali lipat. Yang paling berbahaya adalah terbang, dan langit tiba-tiba terbelah, dan nyala api yang tak berujung mengalir. Jika Luming tidak waspada, cepat dan jauh, itu akan berbahaya. Karena nyala api semacam itu sangat mengerikan, mengalir turun dari langit, akan mencapai 100.000 mil ke dalam magma, lihat DC keringat dingin Luming. Tentu saja, di sepanjang jalan, Luming memperoleh banyak hal. Angin, api, guntur, 3 jenis konsepsi artistik, semuanya melangkah ke tingkat kesempurnaan ketiga, mulai meluncurkan dampak ke tingkat keempat. Konsepsi artistik bumi telah mencapai puncak tingkat ketiga. Konsep artistik air juga telah menembus 3 tingkatan, yang merupakan titik masuk dari 3 tingkatan. Sungguh mengerikan bahwa konsepsi artistik tentang air dapat mencapai tahap ini begitu cepat, karena hanya disadari oleh Luming sendiri, bukan oleh darah Jiulong. Namun, kultivasinya belum ditingkatkan, dan masih dalam tahap awal dari janin roh 8 kali lipat. Untuk berkultivasi, kamu perlu menunggu konsepsi artistik air untuk mengejar konsepsi artistik lainnya, baru kamu dapat terus meningkatkan kultivasi kamu. Selain itu, dalam hal seni bela diri, langkah Jiulong semakin mendekati langkah ke-7. Aku yakin langkah ke-7 akan berhasil dalam waktu singkat. Bab 990. Selain melangkah ke langit di Jiulong, Luming juga berlatih seni bela diri lainnya. Mempesona naga. Ini adalah Luming dalam pertempuran Qiyun, seni bela diri tingkat semi-dewa kelas atas. Periode waktu ini, Luming hampir akan berkultivasi ke tingkat tertinggi. Ini adalah keuntungan dari peningkatan pemahaman. Selain itu, pembudayaan silat tidak terganggu dengan pembudayaan pencaksilat. Semua aspek mengalami kemajuan pesat. Mengaum, mengaum. Di depan, ada pegunungan. Di gunung, puncaknya berdiri tegak, pohon-pohon tua menjulang tinggi di langit, dan deru binatang terdengar terus-menerus. Akhirnya, aku menemukan gunung yang penuh vitalitas. Menurut catatan di masa lalu, jika kamu bisa mendekati Zongzu, kamu bisa melewatinya. Luming memiliki secercah harapan di matanya, tetapi hatinya tidak tenang. Dikatakan bahwa ada binatang buas yang kuat di pegunungan dekat Zongzu. Beberapa dari mereka dapat merobek alam roh. Luming tidak berani menganggapnya enteng. Dengan napas tertahan, Luming bergegas ke pegunungan. Segera setelah bergegas ke pegunungan, Luming diserang oleh binatang buas yang kuat. Luming membunuhnya, dan semua kekuatan iblis dan esensi darah ditelan.
Darah esensi digunakan untuk meningkatkan pembuluh darah, dan kekuatan iblis digunakan untuk memurnikan tubuh. 10 hari kemudian, di celah tersembunyi, sebuah gulungan lukisan melayang. Itu adalah peta gunung dan sungai, dan Lu Ming berlatih di peta gunung dan sungai. Bersenandung. Di atas kepalanya, darah prasasti penjara ditangguhkan, dan cahayanya berkedip dan sedikit bergetar. 4 cakra emas berkilau, tetapi tak lama kemudian cakra emas lainnya keluar. Cakra emas kelima, pembuluh darah dari prasasti Zenyu, juga mencapai tingkat kelima dari tingkat dewa. Selama periode waktu ini, hampir semua esensi darah yang dikonsumsi oleh Lu Ming telah digunakan untuk memperkuat pembuluh darah dari prasasti penjara Zen. Lihatlah kekuatan Zenju Tiangong. Dengan kegemparan di hatinya, Lu Ming bangkit dan mengambil telapak tangan. Mendesis. Ruang itu berputar tajam, dan sebuah gunung di kejauhan meledak. Tampaknya promosinya tidak terlalu buruk. Menurut rentang peningkatan ini, jika kamu mengerahkan semua kekuatanmu, kekuatannya harus sama dengan kekuatan menengah dari keterampilan seni bela diri tingkat rendah. Hati Lu Ming tergerak. Sebelumnya, ketika darah prasasti Zenyu berada di level 4, kekuatan Zenyu Tiangong hampir sama dengan seni bela diri tingkat rendah tingkat pertama. Awalnya, Lu Ming mengira bahwa ketika darah prasasti Zenyu ditingkatkan ke level 5, kekuatan Zenyu Tiangong harus setara dengan level ke-6 dari level dewa yang lebih rendah. Tapi sekarang sepertinya belum mencapai level ke-4. Diperkirakan bahwa kekuatan Zen Prison Tiangong dapat mencapai tingkat ke-6 dari seni bela diri tingkat dewa yang lebih rendah hanya ketika tingkat dewa adalah tingkat 6. Dewa tingkat 7, bisa mencapai tingkat seni bela diri tingkat atas. Seni bela diri tingkat atas, tetapi hanya kaisar yang bisa mengembangkan seni bela diri yang sukses. Darah ketiga, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku belum bisa bangun. Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening lagi. Hingga kini, darah ketiganya belum terbangun, dan sepertinya masih hamil, yang membuat Lu Ming sangat terdiam. Darah ketiga Tianjiao lainnya telah lama terbangun. Sebagian besar Tianjiao akan membangkitkan darah ketiga di alam laut roh, sementara beberapa akan membangkitkan pembuluh darah ketiga dalam kondisi janin spiritual. Sekarang, pencapaian Lu Ming telah mencapai 8 tingkat kelahiran spiritual, dan darah ketiga belum terbangun, yang membuat Lu Ming sedikit tertekan. Dalam sejarah, sangat sedikit orang yang ingin membangkitkan pembuluh darah ketiga dalam keadaan roh-roh. Oh, lupakan saja, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Biarlah, aku memiliki darah Jiulong. Bahkan jika aku tidak bisa bangun dengan darah ketiga, aku tidak akan lebih buruk dari yang lain. Lu Ming berpikir begitu dalam benaknya, lalu menggambar peta gunung dan sungai, dan terus berbaris di pegunungan. Zhongzhou, bagian paling timur, adalah daerah kacau yang dekat dengan Donghuang. Di tepi gunung tak berbatas yang megah, ada dua wanita muda berlari dengan hati-hati di antara pegunungan. Seperti dua kacang polong, kedua wanita itu hampir berusia 20 tahun. Mereka hampir identik dalam penampilan. Kulit mereka seindah batu giok. Keduanya adalah keindahan yang langka. Tapi saat ini, wajah mereka bermartabat, nafas mereka tertahan dan mereka bergerak maju dengan hati-hati. Ahui, hati-hati, jangan lari terlalu cepat. Salah satu wanita bergumam. Alei, jangan khawatir. Itu hanya di luar pegunungan yang kacau. Tidak akan ada binatang buas yang terlalu kuat di sini. Wanita lain, tampak lincah, sedikit tersenyum, bergumam. Kami sudah di sini selama beberapa hari, dan kami belum melihat ular beludak berwarna-warni, dan kami tidak tahu di mana ular berwarna-warni itu berada. Desahan kecil seorang wanita bernama Lei. Alei, apakah menurutmu kita berada di luar pegunungan, jadi kita tidak dapat menemukan ular berbisa berwarna-warni? Jika kita tidak dapat menemukan ular berbisa 7 warna, kita tidak dapat menemukan obat ajaib dari 7 warna beracun. Ular untuk menghilangkan racun kakek. Alei, apakah kita perlu pergi lebih dalam ke pegunungan? Kata Ahui. Yah, itu satu-satunya cara. Tapi kamu tidak ingin gegabah, Ahui. Ayo pelan-pelan sedikit. Kata Ahlei. Kemudian, kedua gadis kecil itu dengan hati-hati menuju kedalaman gunung, di mana dengan hati-hati menghindari beberapa binatang buas yang kuat. Mengaum. Tiba-tiba, jauh di dalam pegunungan, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi. Raungan binatang itu terdengar seperti petir. Kekuatan iblis yang sangat besar naik ke langit. Ada celah ruang yang mengerikan di langit. Awan langsung ditelan oleh celah angkasa dan menghilang tanpa jejak. Mengaum. Kemudian raungan itu kembali, dan sepertinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Seluruh pegunungan bergetar dan meraung. Meski mereka sangat jauh, wajah kedua gadis itu berubah drastis. Mereka memutih tiba-tiba, tanpa warna darah. Ini adalah binatang buas tingkat 8, binatang buas tingkat 8 sangat marah, Alai, ayo cepat pergi. Suara seorang gadis Hui bergetar, tanpa keberanian sebelumnya, menarik seorang gadis Lei kembali untuk berlari. Oh, mengaum. Saat ini, di pegunungan, binatang-binatang itu meraung dan meraung, yang sepertinya sangat ketakutan. Kedua gadis itu bahkan lebih terkejut. Mereka tahu bahwa raja di pegunungan sangat marah dan binatang-binatang itu ketakutan. Selanjutnya, aku takut banyak binatang buas yang kuat akan berlarian, yang sangat berbahaya. Kedua gadis itu mencoba yang terbaik untuk lari dari pegunungan. Ledakan. Di segala arah,
ada binatang buas berlarian. Untungnya, binatang buas ini tampaknya ketakutan dan mengabaikan kedua saudara perempuan itu. Hanya ketika mereka dalam bahaya mereka bisa ketakutan. Mengaum, mengaum. Raungan gemetar bumi datang dari kedalaman pegunungan dan hutan, dengan nafas yang menakutkan. Para suster telah berlari selama 1 jam sebelum mereka keluar dari gunung dan keluar dari gunung. Saat ini, kedua orang itu menarik napas panjang, dan aman untuk saat ini. Rai, apa yang terjadi di sini? Binatang buas tingkat 8, bagaimana bisa tiba-tiba marah? Melihat dia keluar dari bahaya, pikiran Ahui menjadi aktif kembali dan matanya yang besar penuh dengan rasa ingin tahu. Entahlah, Ahui, sepertinya kita tidak bisa menemukan ular berbisa berwarna-warni itu. Apa yang bisa kulakukan dengan racun kakekku? Ale menghela nafas, dan mata kedua saudari itu menjadi gelap lagi. Prestasi mereka terlalu rendah untuk menjelajah ke pegunungan. Kenapa, ada seseorang di depanmu? Tiba-tiba, seorang Hui memanggil dengan lembut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.